Bab 126, Pesta Pertunangan. Pesta malam pertunangan diadakan, Sean tak mendapatkan undangan itu tapi ia berhasil masuk ke ballroom bersama dengan Horizon yang sudah diundang oleh Clark. Banyak para tamu wanita membicarakan betapa beruntung Lucy karena sudah mendapatkan perhatian dua pria besar, namun mereka heran dengan keputusan Lucy yang meninggalkan Sean untuk menjadi ibu sambung dari putra Clark. Menurutmu apa yang merasuki Lucy hingga ia menceraikan Sean dan berakhir dengan Clark? Bahkan jika mereka memiliki kekayaan yang tak terbatas tetap saja Sean berada di atas kemampuan Clark. Aku benar-benar tak bisa membaca jalan pikiran Lucy, keluh seorang wanita muda yang menjadi tamu di acara undangan ini. Bukankah itu bagus untuk kita? Sean sekarang sendiri dan ada peluang untuk kita menjadi nyonya muda Valley Corp di masa depan, sahut gadis lain. Bermimpilah, aku tak ingin berakhir seperti Nancy yang tiba-tiba diusir kembali ke luar negeri setelah mengejar Sean. Nancy mungkin selamat dari hal buruk karena putri dari Horizon, namun siapa kita sehingga jika Sean nanti marah tak akan ada yang bisa melindungi nasib kita, sahut Wendy. Ia masih merasa bersyukur bahwa Sean tidak mengejarnya sebagai rekan satu tim Nancy ketika menjebak Sean saat di kapal pesiar saat itu. Clark mulai memasuki ruang jamuan dengan tangan aneh yang menyusup di lengannya. Sean yang melihat hal itu mulai mengepalkan tinjunya dengan mata yang merah. Meski begitu ia harus menahannya karena belum saatnya untuk membuat ketibutan. Clark sengaja mengundang banyak media untuk membuat semuanya jelas bahwa Lucy bukanlah istri Sean lagi. Pada kesempatan kali ini aku ingin mengatakan bahwa wanita yang selama ini kalian kenal sebagai istri Sean akan menjadi istriku di masa depan dan dia adalah ibu dari Nate putraku. Sebuah kecelakaan 5 tahun lalu sudah membuat ia hilang ingatan. Jadi kedepannya kalian bisa memanggil Lucy sebagai Nyonya Clark, terang Clark pada media. Ia sengaja tidak menyebutkan identitas Lucy sebagai aneh agar media tidak mengorek masa lalu mereka. Di sudut tempat lain Horizon menyenggol Sean dengan sikunya, apakah kamu akan diam saja? Benarkah kamu akan melepaskan Lucy ke tangan Clark? Cecar Horizon. Diamlah, kejutan yang sebenarnya belum datang. Kenapa kamu mulai sama cerewetnya dengan Abel? Clark dan Anne mulai ke depan panggung untuk bertukar cincin disaksikan banyak tamu pesta. Clark memasukkan cincin berlian ke jari manis Anne. Setelah itu Clark mendaratkan kecupan di telapak tangan Anne kemudian keningnya. Anne diam membeku, dicium di depan banyak orang membuat ia tak bisa menolak keintiman Clark di depan umum. Hanya ia yang tahu betapa jauh di dalam hatinya ia menekan rasa amarah yang besar. Pemandangan ciuman singkat Clark ke kening Anne membuat Sean mengepalkan tinjunya dengan erat. Kenapa bajingan itu begitu lama menjalankan misinya? Maki Sean dengan gigi terkatup. Namun sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dengan kepulan asap putih yang menyusul tak lama kemudian. Semua orang mulai menyelamatkan diri dan berlari di tengah kerumunan hingga membuat mereka berdesakan dan saling terinjak di depan pintu keluar. Sean segera berlari ke arah Anne sementara Clark yang sempat pergi untuk mencari Nate untuk melakukan sesi foto keluarga terpisah dengan Anne. Ia sempat linglung di tempat dan tak tahu harus membantu menyelamatkan Nate atau Anne lebih dulu, namun pada akhirnya ia berlari ke arah Nate tanpa menyadari bahwa tunangannya kini sedang berada di tengah kekacauan. Saat Anne hampir ambruk ke lantai sebuah lengan besar meraih pinggangnya dan dalam sekejap tubuhnya terangkat dari lantai ke pelukan Sean. Sean, kata Anne begitu menatap wajah Sean yang tengah memeluknya dan mencari jalan keluar untuk dirinya di tengah lautan manusia. Horizon sebagai pemilik dari hotel ini segera memandu Sean menuju lift pribadi yang jauh dari kerumunan. Aku akan meninggalkan kalian di sini, Abel sudah menunggu di tempat parkir lantai basement, kata Horizon meninggalkan dua orang itu di dalam lift pribadi. Sean, apa semua ini perbuatanmu? Tanya Anne curiga. Omong kosong, aku tak akan melakukan hal konyol seperti ini, jawab Sean dingin. Ia memang bukan pelaku utama, namun dia hanya memanfaatkan seseorang yang juga menganggap Clark sebagai musuhnya. Orang bilang, musuh dari musuh kita adalah teman, lanjut Sean dengan wajah yang puas. Anne menyatukan alisnya dan berusaha turun dari gendongan Sean namun pria itu tetap menahan tubuhnya dengan erat. Sean turunkan aku, jangan bodoh. Lihatlah kondisi kakimu lebih dulu apakah dirimu bahkan bisa berdiri sendiri. Baru setelah mendengarkan hal itu Anne menoleh ke arah kakinya, ada bengkak merah besar di pergelangan kakinya dan sepatu hak tingginya sudah patah. Ia ingat bahwa beberapa kali ia hampir terjungkal akibat dorongan dari tubuh orang lain yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan. Sean turun di lantai bawah dan membawa Anne masuk ke mobilnya.
mereka menuju ke rumah sakit terdekat untuk memberikan perawatan pada kaki Anne. Kamu bisa pergi sekarang Sean, ia pasti akan segera datang untuk mencariku. Beri aku ciuman dan aku akan segera pergi. Anne menatap tajam pada pria tak tahu malu di depannya, namun Sean sama sekali tidak terpengaruh dan tetap menyilangkan tangan di depan dada untuk bersikeras bahwa dia tak akan pergi sebelum mendapatkan ciuman dari Anne. Sean berjalan mendekat ke ranjang Anne, kepalanya merunduk ke depan wajah gadis itu dengan senyum yang nakal. Jika kamu tidak memberiku ciuman maka itu berarti kamu ingin menahanku lebih lama di sampingmu. Tak tahu malu, kata Anne sambil membuang mukanya. Sean menyeringai, baiklah, ternyata kamu ingin menahanku lebih lama di sini. Lagi pula aku masih memiliki banyak anak buah untuk menahan Clark datang, jadi mari kita habiskan sisa malam ini bersama. Aku bisa membayangkan betapa murka Clark ketika menyadari bahwa tunangannya tidur bersama mantan suaminya ketika malam pertunangannya. Anne mengerutkan alisnya dengan kesal, ia kemudian meraih leher Sean dan menempelkan bibirnya ke bibir Sean. Apakah kamu menyebut itu ciuman Anne? Jika kamu tidak memberikanku ciuman yang layak, maka aku akan bersikeras tidur di ranjang yang sama denganmu malam ini. Anne semakin frustrasi melihat betapa bersikeras dan kekanakan tingkah Sean, ia akhirnya tak punya pilihan lain dan kembali memberikan ciuman ke bibir Sean dengan gerakan yang lembut dan kaku seperti seorang amatiran. Sean akhirnya mengambil alih dan mencium Anne dengan mendominasi dalam waktu yang lama. Meski sudah mencium Anne dalam waktu yang lama namun Sean sangat terbakar dan ingin maju ke tahap selanjutnya namun Abel mengetuk pintu. Bos Clark, sudah berada di depan rumah sakit. Haruskah kami menahannya? Sean menatap Anne, gadis itu menggelengkan kepala sebagai isyarat agar Sean tidak menahan Clark dan segera pergi. Tidak, biarkan dia masuk dan mari kita pergi. Jawab Sean pada Abel yang berada di balik pintu. Sean kemudian kembali menatap Anne, jaga dirimu baik-baik. Kamu bisa menghubungiku kapan saja jika membutuhkan bantuan. Tidak diperlukan. Jawab Anne dingin. Bab 127, Pelaku di balik kerusuhan. Clark masuk dengan wajah gelap ke ruang perawatan Anne, ia sangat kesal saat mengetahui Anne menghilang dari pesta, ia juga butuh waktu 2 jam sampai bisa mengetahui keberadaan Anne sekarang. Apalagi tak ada rekaman CCTV yang bisa menjadi petunjuk kemana Anne telah pergi dan siapa yang sudah membawanya. Begitu ia masuk ke ruang perawatan Anne, ia menyapukan pandangannya ke arah sekitar ruangan, ia memiliki firasat bahwa Sean telah berada di ruangan ini. Pria itu juga menghilang secara misterius setelah kekacauan di pesta tadi. Hati Clark hampir meledak oleh rasa cemburu di dalam dirinya. Siapa yang mengantarmu ke rumah sakit? Seorang tamu yang lupa kutanyakan namanya, jawab Anne dingin, di dalam hati ia mencibir pria di depannya sekarang, bagaimana mungkin ia lebih mementingkan rasa posesifnya daripada menanyakan keadaan Anne lebih dulu. Meski Clark tak berhasil menemukan keberadaan Sean atau bahkan jejak pria itu di dalam kamar perawatan Anne, ia masih memiliki wajah yang gelap. Aku baik-baik saja sekarang, bisakah kamu mengurus kepulanganku pada pihak administrasi? Mungkin dengan begitu kamu bisa tenang saat aku berada di rumahmu, kata Anne sarkastik. Clark akhirnya tersadar bahwa ia belum memperhatikan kondisi Anne, aku mendengar kakimu terluka, apakah kamu baik-baik saja? Anne tersenyum sinis mendengar pertanyaan yang terlambat itu, aku baik-baik saja. Untuk beberapa hari ke depan kamu bisa bernafas lega tanpa harus mengkhawatirkan bahwa aku bisa lari pergi meninggalkanmu dengan kaki seperti ini. Mata Clark melebar mendengar perkataan Anne, meski begitu ia tak berani menyuarakan apapun karena sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan 2 kali malam ini pada Anne, yang pertama adalah terlambat untuk menolongnya saat terjadi bencana di pesta dan yang kedua, ia lebih mengkhawatirkan rasa cemburunya ketimbang melihat kondisi Anne lebih dulu. Baik mari kita pulang, Gary akan mengurus masalah administrasinya. Clark berjalan ke sisi ranjang Anne dan berniat untuk menggendongnya, namun tubuh Anne mundur perlahan, apa yang kamu lakukan? Berikan saja aku kursi roda. Clark tetap menggendong Anne ke dalam pelukannya tanpa memedulikan protesnya pada Clark, jangan mendebatku. Kamu harus belajar terbiasa dengan sentuhanku, kita akan menjadi suami istri. Anne menggigit bibir bawahnya dengan kesal ketika pria itu mulai membawanya keluar dari rumah sakit, kulit di tubuhnya terasa merinding dan hatinya gelisah dalam pelukan Clark, berbeda jauh saat Sean yang memeluk dirinya, ketika Sean yang menggendong tubuhnya ia merasakan kenyamanan dan rasa hangat.
Namun di pelukan Clark ia sama sekali tidak mendapatkan hal itu, justru kilatan adegan 5 tahun lalu terus bermunculan di otaknya. Apa yang terjadi? Tanya Clark saat menurunkan Anne di kursi penumpang, pria itu baru menyadari bahwa tubuh Anne menggigil dan berkeringat dingin. Jangan menyentuhku, pekik Anne dengan wajah yang pucat saat jemari Clark hendak mengusap keringat dingin di kening Anne. Anne, maafkan aku. Clark kini sadar bahwa Anne masih merasakan trauma pada sentuhan dirinya. Wajah Clark menjadi redup dan putus asa, sepertinya masih jauh untuk membuatmu bisa menerimaku, namun aku akan selalu sabar menunggumu, asal kamu tetap berada di sisiku. Anne tetap diam dan menyeret dirinya ke bangku paling sudut untuk menjauh dari Clark, tubuhnya meringkuk seperti hewan kecil yang ketakutan. Clark yang tak berdaya hanya bisa menghela nafas dan tak berani mendekati Anne lagi. Sepanjang perjalanan pulang dua orang itu duduk berjauhan dan tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Setelah sampai di rumah dan melihat Anne sudah tertidur dengan Nate dalam pelukannya, Clark menuju ke sebuah gudang yang berada di belakang rumahnya. Di dalam gudang gelap itu ada seorang laki-laki dengan tangan terikat yang memiliki luka di sekujur tubuh. Apakah dia mengaku siapa yang sudah menyuruhnya meledakkan bom di hotel tadi? Gary menggeleng, ia masih bungkam. Ini pasti perbuatan Sean, ia tak mungkin datang ke pestaku dengan tangan kosong. Gary kemudian menyerahkan ponsel pria itu pada Clark. Beberapa hari ini ia terus terhubung dengan panggilan di luar negeri. Setelah aku mencari tahu, ternyata panggilan itu ada di kota tempat tinggal keluarga besar Wolf Grey. Ia juga menerima sejumlah besar uang yang dikirim dari rekening luar negeri tempat asalmu berada. Jadi pelaku yang sengaja merusak pesta pertunanganmu adalah orang terdekatmu sendiri. Clark sangat marah hingga melampiaskannya dengan memukuli eksekutor yang sudah menanam bom berdaya ledak rendah di tempat pesta tadi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, tetap saja ada beberapa tamu yang menderita luka akibat ledakan dan juga terinjak-injak. Clark harus membereskan semua itu dan juga memberi kompensasi pada para korban dalam jumlah besar mengingat tamunya adalah orang-orang penting. Ia juga mengeluarkan banyak uang untuk membayar media agar tidak mengeluarkan berita ledakan bom yang terjadi di pesta pertunangannya. Singkirkan dia, juga cari tahu siapa orang yang sudah membayarnya. Di tempat lain Sean tengah bertemu dengan Alan di sebuah ruang pribadi klub malam. Aku sudah merusak pesta pertunangan Clark, sekarang kamu harus menepati janji untuk melepaskan beberapa bisnisku yang sudah kamu tahan. Pinta Alan. Beberapa hari lalu ia menemui Sean untuk membuat kesepakatan agar melepaskan bisnisnya yang tengah ditekan oleh otoritas tempatnya yang berada dalam perintah Sean. Alan menawarkan imbalan akan merusak pesta pertunangan Clark sebagai gantinya. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh dengan menggunakan sebuah bom untuk membuat keributan di pesta itu? Jika sampai Anne terluka, aku tak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, itu hanya bom asap dengan daya ledak rendah. Aku sudah memikirkan semuanya. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Aku akan melepaskan bisnismu. Hati-hati dengan Clark, sepertinya ia merencanakan hal buruk dengan memindahkan para peneliti yang kami miliki ke rumahnya, kata Alan sebelum pergi. Cari tahu apa itu, maka aku akan memberikan imbalan besar untuk dirimu. Bukankah kamu selalu ingin menyingkirkan Clark? Aku bisa membantumu. Alan pergi dari ruang pribadi dengan wajah puas. Ia tidak sepandai Clark yang bisa membereskan krisis pada Titanium Corp yang Sean sebabkan dengan usahanya sendiri. Alan sudah berusaha untuk menyogok pihak berwenang untuk membiarkan ia membuka kembali bisnis malamnya namun mereka tak bergeming. Jalan terakhir adalah ia harus meminta bantuan Sean yang sudah berada di balik semua masalah yang ia hadapi. Apalagi ia merasa semakin senang setelah membuat Sean menjadi sekutunya. Semula aku penasaran kenapa kamu juga menargetkan bisnis Alan untuk membalas perbuatan Clark, kini aku tahu bahwa kamu sedang membuat irisan di antara mereka, sahut Abel sambil menuangkan anggur pada gelas Sean. Alan adalah pria yang mudah terprovokasi dan selalu ingin menggantikan posisi Clark di Wolf Grey. Menjadikan ia salah satu sasaran balas dendamku pada Clark akan membuat Alan dipenuhi kebencian pada Clark karena ikut merasakan imbas dari permusuhanku dengan Clark. Perang internal dibutuhkan untuk membuat borok dari dalam organisasi Wolf Grey, membunuh mereka pelan-pelan dari dalam tubuh mereka selalu menjadi cara kerja Sean yang kejam untuk membunuh lawannya, sahut Horizon. Bab 128, Jangan Menantang Iblis. Alan baru saja sampai di kamar hotel dengan kondisi setengah mabuk bersama seorang wanita cantik dalam pelukannya.
Ia sangat terkejut ketika melihat Clark tengah duduk dengan menyilangkan kaki di dalam kamar hotel tempat ia tinggal selama beberapa hari di kota Greenwood. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Alan dengan mata menyipit. "Untuk membuat perhitungan tentu saja." Alan segera menghempaskan gadis dalam pelukannya. "Kita tidak bisa bersenang-senang malam ini, mari bertemu lain waktu. Aku harus menyambut tamu tak diundang sekarang." Gadis di pelukan Alan melirik wajah tampan Clark dan ia mulai menelan ludah. "Tuan, aku tak keberatan jika menambah satu peserta lagi," rayu gadis itu. Alan menjadi murka saat melihat mata tergila-gila wanitanya yang tak teralihkan dari Clark. Ia mendorong tubuh wanita itu dan mengeluarkannya dengan kasar dari kamar hotel. "Enyah. Bahkan wanita itu tahu betul siapa yang terbaik di antara kita," ejek Clark. Alan mengepalkan tinjunya, sorot matanya seperti sebilah pedang yang ingin menyayat pria di depan matanya. "Apa yang kamu lakukan dengan menyusup ke tempatku? Hahaha, bukankah aku yang harus bertanya padamu? Apa yang kamu lakukan dengan menyabotase hari pertunanganku? Apakah kamu sudah menjadi sekutu untuk musuh kita sekarang? Itu setimpal dengan apa yang sudah kamu timbulkan pada bisnisku yang terjadi akibat dendam antara Sean dan dirimu. Lagi pula aku hanya membuat kepulan asap yang tidak berarti, anggap saja itu bagian dari pertunjukan di pestamu." "Kau," pekik Clark sambil menghantamkan tinju ke arah Alan. Alan membalas tinjuan Clark sehingga dua orang itu mulai bertarung satu sama lain. Clark kembali ke rumah dengan banyak luka lebam di wajahnya, meski begitu ia tak seperti Alan yang harus berakhir di rumah sakit. Pagi hari saat Anne berada di meja makan untuk sarapan, dia sangat terkejut pada wajah Clark yang bengkak dengan bibir yang robek. Jantung Anne menjadi berdebar sangat kencang saat pikiran buruk bahwa Clark dan Sean kembali bertarung menghantui dirinya. "Dengan siapa kamu bertarung?" tanya Anne dengan wajah mengerut. Hati Clark tersengat mendengar pertanyaan Anne. Alih-alih khawatir pada luka di tubuhnya, ia justru mengkhawatirkan dengan siapa Clark sudah bertarung. Dia berakhir di rumah sakit sekarang, sepertinya ia terluka parah dan tak bisa bangun dalam waktu dekat. Jantung Anne hampir berhenti berdetak saat mendengar hal itu. Ia menaruh sendok yang ada di tangannya dengan keras ke meja dan bangkit dari tempat duduk untuk pergi. Wajah Clark menjadi gelap saat melihat Anne masih sangat peduli pada Sean. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat. "Duduklah. Aku berbicara tentang Alan. Apakah kamu mengkhawatirkan sepupuku?" Anne duduk dengan menelan salivanya setelah ia menjadi gugup karena tertangkap basah oleh Clark tentang siapa yang ia khawatirkan. "Teruskan makanmu, Sean masih baik-baik saja sekarang. Namun jika kamu menguji batas kesabaranku dan mengkhianatiku, maka aku akan membuat Sean menghilang tanpa jejak." Anne menatap tajam ke arah Clark. "Jika aku berniat untuk bersama Sean, maka aku tak akan ada di hadapanmu sekarang." Beberapa hari kemudian Anne berkeliling di rumah besar Clark setelah kakinya sembuh. Ia berjalan menuju ke gedung samping rumah Clark yang memiliki pengamanan ketat di depan pintu. Ia sering melihat orang dengan jas lab keluar masuk dari ruangan itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Clark dari belakang tubuh Anne hingga membuat ia terjingkat. "Apa yang sedang kalian kerjakan di sana?" tanya Anne sambil menunjuk ke arah gedung itu. "Apakah kamu ingin melihatnya? Bolehkah?" Clark meraih telapak tangan Anne dan mengaitkan jari-jarinya ke sela jari Anne. Perempuan itu menarik jarinya dari genggaman Clark namun pria itu masih meremas tangannya dengan keras. "Biarkan aku memegang tanganmu, maka aku akan mengajakmu berkeliling." Anne tak punya pilihan lain selain membiarkan Clark menggandeng tangannya. Ia sangat ingin tahu pada proyek apa yang dimiliki oleh Clark. Clark masuk ke ruangan itu dengan menggunakan kartu akses. Begitu mereka masuk, sekelompok orang dengan jas putih yang berlalu lalang di dalam menunduk dengan hormat ke arah Clark. Ruangan ini mirip sebuah laboratorium besar dengan alat canggih di dalamnya. Ada sebuah ruangan kaca di mana hanya ada seorang yang menggunakan baju pelindung tengah sibuk dengan cairan di tangannya. "Tempat apa ini?" Sekelompok orang di sana sedang membuat ulang stimulan yang sempat dicuri oleh Sean. Lalu satu orang yang ada di ruang isolasi itu tengah membuat sebuah senjata kimia. Anne menatap Clark dengan tatapan kompleks. Ia tak menyangka bahwa Clark bisa memiliki sesuatu yang sangat menakutkan di belakangnya. Dia mulai merinding dan ketakutan saat membayangkan bahwa Sean akan berhadapan dengan orang licik seperti Clark. "Untuk apa kamu membuat senjata kimia?" "Aku sedang mengembangkan sebuah virus yang akan membuat orang yang sudah terkena virus itu melemah dalam waktu yang singkat. Ia akan tersiksa selama beberapa bulan sebelum akhirnya mati mengenaskan."
Ia hanya bisa selamat dengan menyuntikkan antivirus itu setiap 2 minggu sekali, dan hanya kami yang memiliki antivirus itu. Tubuh Anne menjadi gemetar, ia tak menyangka bahwa Clark memiliki jiwa psikopat di dalam dirinya, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah orang yang sekejam itu. Clark menyeringai ke arah Anne, aku sengaja membiarkan dirimu masuk untuk membuatmu sadar, bahwa Sean bisa saja menjadi target virus buatan kami di masa depan. Aku selalu punya banyak cara untuk menyuntikkan virus itu ke tubuh Sean. Anne ambruk ke lantai begitu mendengar hal itu, Clark berjongkok dan menyentuh wajah dingin Anne dengan senyum di wajahnya, jadilah gadis yang baik dan penurut, maka aku mungkin akan melepaskan Sean sebagai reward atas kepatuhanmu. Clark mengangkat tubuh Anne dari lantai dan membawanya ke sebuah ruangan, ia mendudukkan Anne di sebuah kursi menghadap ke ruangan kaca di depannya. Setidaknya ada 3 orang subjek penelitian di dalam ruangan kaca yang Anne lihat dengan wajah dan tubuh yang mengerikan. Mereka adalah subjek manusia yang sudah kami suntik dengan virus itu. Anne menatap tajam ke arah Clark dengan penuh kebencian, kamu ternyata adalah seorang iblis. Kata Anne dengan wajahnya yang pucat. Maka jangan pernah mencoba untuk menantang iblis. Apakah kamu tidak takut aku akan semakin membencimu dengan menunjukkan sisi mengerikan dari dirimu? Tidak, kamu akan segera melupakan kebencian padaku cepat atau lambat. Aku baru saja mendengar ada seorang ilmuwan yang sedang mengembangkan teknik cuci otak. Jika semuanya sudah siap, bagaimana kalau kamu mencobanya? Itu akan bagus untuk membuatmu melupakan Sean dan juga menghapus ingatan pahitmu yang kulakukan 5 tahun lalu. Mari kita hidup bahagia setelah itu. Setelah kembali dari lab, Anne tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia terus memikirkan cara untuk memberitahu Sean rencana jahat yang sedang dikerjakan oleh Clark. Hanya saja ia kini bahkan tidak memiliki ponsel dan selalu diikuti oleh anak buah Clark kemanapun ia pergi. Seingatku Sean pernah mengatakan bahwa aku bisa menghubunginya kapan saja jika membutuhkan bantuan, bukankah itu berarti ia memiliki seseorang untuk menjagaku selama ini? Tapi bagaimana caraku menemukan orang itu di antara sekian banyak anak buah Clark? Bab 129, Mencari Penjaga Bayangan. Tengah malam ketika Anne baru saja tertidur dengan memeluk Nate, ia tiba-tiba merasakan sebuah lengan besar melingkari dirinya dan menarik tubuhnya ke dalam pelukan pria dengan dadanya yang bidang. Anne mulai melebarkan matanya saat sebuah bibir mendarat di atas bibirnya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berada di sini? Tanya Anne dengan wajah merah ketika mendapati Clark sudah menyusup ke ranjang tempat ia tidur dengan Nate. Jangan bereaksi berlebihan, kamu bisa tidur kembali. Mulai sekarang aku akan tidur bersama kalian di ranjang yang sama. Tidak mungkin. Jika kamu ingin tidur bersama Nate maka aku akan pergi ke kamar lain. Aku tak bisa berbagi ranjang denganmu. Clark meraih pergelangan tangan Anne yang hendak bangkit dari ranjang, tidak ada ruang untuk berdebat, tidur saja dengan tenang. Lagi pula aku tak akan menyentuhmu. Anne masih melemparkan tatapan tajam ke arah Clark, ia menjadi sangat kesal pada sikap arogan Clark pada dirinya. Jangan menatapku seperti itu dan jangan mendebatku lagi. Kecuali kamu ingin Sean segera mendapatkan suntikan virus yang bahkan masih dalam proses untuk menciptakan antivirusnya. Anne menggigit bibir bawahnya hingga ia merasakan anyir darah mulai menyebar di dalam lidahnya. Biarkan Nate tidur di tengah, hanya sampai di situ aku bisa mentolerirnya. Clark diam sesaat, namun ia memilih untuk mengendur kali ini, baiklah. Namun hanya sampai sebelum hari pernikahan. Anne memindahkan tubuh kecil Nate ke bagian tengah ranjang di bawah tatapan Clark yang terus mengamati dirinya. Anne akhirnya membaringkan tubuhnya di sisi ranjang lain dengan membelakangi Nate dan juga Clark, meski ia memejamkan mata, namun dia tetap terjaga hingga pagi hari, dan tak membiarkan dirinya lengah saat berada dalam satu ruangan yang sama dengan Clark. Pada pagi hari ponsel di meja nakas Clark berdering ia melihat identitas penelepon dan terkejut bahwa nama pada panggilan itu adalah Catherine. Anne menajamkan telinganya ke arah kamar mandi dan masih mendengarkan suara air mengalir. Ia akhirnya menekan tombol jawab dan membiarkan Catherine berbicara lebih dulu. Clark, sampai berapa lama aku harus menunggu di sini sebagai seorang pelayan dari bocah kecil? Bukankah kamu menjanjikan rencana besar yang akan membuat Sean terikat denganku? Maki Catherine di ujung telepon. Tak mendapatkan tanggapan dari Clark, Catherine menjadi curiga, Clark apakah kamu mendengarku? Anne segera memutus panggilan telepon dan menghapus riwayat panggilan. Saat Clark keluar dari kamar mandi ia berpura-pura masih tertidur dengan memeluk Nate.
Clark yang hanya terbalut handuk sampai pinggangnya menaikkan sudut bibirnya saat ia merasa bahagia bisa melihat dua orang yang ia cintai saat malam hari akan tertidur dan juga saat membuka mata. Ayo bangun dan sarapan bersama, kata Clark sambil berjalan menuju ruang ganti. Anne berpura-pura merenggangkan tubuhnya dan membuka matanya secara perlahan. 30 menit kemudian tiga orang itu sudah duduk di meja makan untuk sarapan. Bisakah aku memiliki ponsel? Aku merasa seperti orang terbelakang tanpa alat komunikasi sama sekali, bahkan anak sekolah dasar sekarang memiliki media sosialnya sendiri, tanya Anne memulai percakapan. Baiklah. Anne melebarkan matanya saat Clark dengan mudah memberinya izin, ia sempat mengira bahwa pria ini akan mempersulit permintaan dirinya. Clark kemudian memanggil Gary yang berdiri tak jauh dari meja makan. Berikan ia ponsel. Gary segera memberikan satu ponsel setelah membuka tas kerja Clark yang ia bawa. Jangan pernah berpikiran sempit dengan mencoba menghubungi orang lain. Ponsel itu hanya bisa menghubungiku dan nomor Nate. Bahkan media sosialmu akan selalu dipantau secara real-time oleh staf IT yang aku miliki. Anne mencengkeram sendok di tangannya hingga membuatnya hampir bengkok, ia seharusnya sudah menduga sejak awal dengan begitu cepat persetujuan Clark. Ia tak mungkin mendapatkan kebebasan untuk bisa dengan bebas berinteraksi dengan dunia luar apalagi menghubungi Sean. Clark pergi dari meja makan dengan senyum kemenangan di wajahnya, ia pergi bersama Nate untuk mengantar anak itu pergi ke sekolah lebih dulu. Setelah Clark meninggalkan rumah ia berjalan-jalan ke sekitar halaman kemudian duduk di bangku taman dekat dengan gedung laboratorium. Ia terus mengamati tempat itu dengan ponsel yang masih ia genggam dengan erat. Bagaimana caraku untuk memberitahu Sean, gumam Anne gelisah. Ia juga menyapukan pandangan ke arah sekitar berharap bisa menemukan satu orang di antara banyaknya penjaga Clark yang merupakan penjaga bayangan miliknya. Anne menggigit jari kukunya, aku mungkin bisa mengetahui siapa dia jika aku dalam bahaya. Mata Anne berbinar terang saat ia mulai menemukan ide, ia akhirnya menuju kolam renang dan pura-pura terjatuh ke kolam dan berteriak minta tolong sambil terus berpura-pura akan tenggelam. Seorang penjaga berpakaian hitam mulai terjun ke kolam renang dan menyelamatakan dirinya. Anne terbatuk sambil memuntahkan air dari mulutnya, Sean, apa itu kamu? Tanya Anne dengan berpura-pura setengah sadar. Jika pria di depannya menjawab bahwa ia adalah orang yang dikirim oleh Sean, maka ia bisa memastikan bahwa pria ini adalah penjaga bayangan yang Sean kirim. Pria yang tubuhnya basah kutub di depan Anne hanya diam dengan wajah datar seolah ia patung, nyonya muda apakah kepalamu terluka? Anne menghela nafas kecewa, ia menjambak rambutnya dengan frustrasi saat menyadari bahwa ia bukan orang yang Anne cari. Penjaga itu menyipitkan matanya, petik terbalik oh tidak, sepertinya nyonya muda melukai kepalanya saat jatuh ke kolam, petik terbalik batin pengawal Clark. Apakah aku perlu membawa Anda ke rumah sakit nyonya? Pergilah, aku baik-baik saja. Bentak Anne. Pria itu terdiam sesaat, namun ia segera pergi begitu melihat wajah kesal wanita di depannya. Sementara itu seorang pria yang bersembunyi di sudut tengah menahan senyum saat melihat tingkah konyol Anne, apa yang mantan istri bos rencanakan. Bukankah ia bisa berenang? Guman Hawk sambil menggelengkan kepalanya. Pada siang hari Anne kembali duduk di taman dengan memikirkan ide lainnya, ia kemudian menatap pohon yang berada di taman. Ia memanjat pohon itu dan berpura-pura terpeleset dengan satu tangan menggantung di cabang pohon. Tolong, aku akan terjatuh, kakiku bisa saja patah, teriak Lucy. Seorang tukang kebun mulai menghampiri Anne, loncatlah, kaki Anda tak akan patah dengan ketinggian 2 meter dari tanah. Anne menelan salivanya, ia tak punya pilihan lain selain terjun ke bawah. Hawk yang sedang berjalan dengan anjing husky dan berpura-pura seolah menyisir rumah menggaruk kepalanya dengan tingkah Anne. Astaga, aku tidak menyangka bahwa aku sudah menyia-nyiakan kemampuanku untuk menjaga wanita konyol seperti dia. Gumam Hawk, ia tak percaya bahwa dirinya yang pernah berada dalam daftar 5 besar pembunuh bayaran yang mematikan berakhir dengan menjadi penjaga bayangan seorang nyonya, ini benar-benar membuang sumber daya, hanya saja aku harus menahannya atau aku justru akan berakhir menjadi penggali tambang. Saat malam hari Hawk keluar dari rumah Clark menuju tempat arena latihan gulat tempat Sean dan Abel berlatih pertarungan. Ketika ia datang ke tempat itu ia duduk dengan tenang sambil menyaksikan Sean dan Abel saling bertarung dengan menggunakan senjata tajam sungguhan. Ini hiburan yang sesungguhnya daripada melihat tingkah konyol wanita tadi, gumam Hawk. Setelah Sean dan Abel menyelesaikan latihan,
Sean melangkah menuju Hawk, apa yang ingin kamu laporkan? Bos sepertinya mantan istrimu, istriku. Kami belum bercerai. Sela Sean bahkan sebelum Hawk menyelesaikan perkataannya. Hawk menelan ludah, istrimu, sudah terlalu tertekan hingga mengalami gangguan mental. Aku sudah membaca semua informasi tentang dirinya termasuk bahwa ia bisa berenang, namun ia berpura-pura tenggelam di kolam dan juga memanjat pohon dan berakting seolah akan terjatuh. Apakah ia sedang berusaha menarik perhatian pengawal muda Clark? Krek-krek. Sean menggertakkan jemari tangannya dengan tatapan tajam ke arah Hawk, apakah kamu bodoh? Dia sedang mencarimu, dia hanya ingin tahu siapa yang sudah aku kirim untuk menjaga dirinya dari bahaya, namun apa yang kamu bilang tadi petik terbalik gangguan mental petik terbalik. Rona di wajah Hawk terdistorsi, sementara Abel tersenyum puas, silakan melanjutkan sesi latihanmu Sean. Abel kemudian menepuk bahu Hawk, semoga berhasil. Sean, seperti yang kamu tahu bahwa tak baik bagiku untuk terlalu lama meninggalkan nyonya muda di sana. Aku harus pergi dulu, kata Hawk sambil menata langkah pergi, namun Sean mencengkeram kerah baju belakangnya dan membuat Hawk yang tak berdaya akhirnya harus menahan sesi latihan berkelahi yang intens. Bab 130, Rencana Penyusupan. Di pagi hari Anne sangat terkejut saat seorang pria tinggi besar tiba-tiba muncul saat ia tengah berjemur di taman, ia membawa anjing husky di sebelahnya yang sedang menjilati kaki Anne. Anne yang kaget dengan kelakuan anjing itu ingin menarik kakinya namun dihentikan oleh suara dingin pria di depannya, berinteraksilah dengan baik pada anjing ini agar kita bisa berbicara sedikit lebih lama tanpa ada yang curiga, bukankah kamu bertingkah aneh sepanjang hari kemarin untuk mencariku? Mata Anne berbinar semula ia yang hampir tak percaya diri bisa mencari penjaga bayangan dikirim Sean padanya akhirnya bisa bernafas lega dan memiliki harapan lagi, ia kemudian mengelus kepala anjing itu dengan gerakan dan senyum yang kaku. Katakan siapa tuanmu? Sean, asistennya, Abel. Keponakannya, Poppy, jawab Hawk lirih dengan gigi terkatup, bisakah kamu berhenti mengujiku? Kamu membuang waktu dengan mengajukan pertanyaan tak berbobot itu, keluh Hawk. Anne menyeringai, namun ia tersenyum pada anjing di bawahnya agar tidak terlihat sedang berinteraksi dengan Hawk. Gedung di sebelahnya berisi beberapa ilmuwan yang sedang membuat sebuah virus. Target salah satunya adalah Sean. Kami sudah tahu, saudaranya sendiri yang memberi kami informasi itu. Hah, lalu kenapa kamu tidak membakar gedung itu? Gedung itu memiliki pengamanan ekstra, ada pemadam otomatis di sana. Lagi pula saat ada orang asing yang mendekati tempat itu alarm tanda bahaya akan segera berbunyi. Hawk melihat wajah Anne menjadi padam dengan kepala tertunduk. Jangan khawatir, kami sedang mencari cara agar bisa menyusup ke sana. Hawk kemudian menaruh sebuah chip kecil ke meja depan Anne, tanamkan chip ini di sebelah kartu SIM di ponselmu. Mereka tak akan bisa lagi menyadap ponselmu. Saat Hawk pergi dengan anjing husky, Anne melambaikan tangan ke arah anjing yang tampak menyeramkan itu, terima kasih anjing baik, kata Anne yang sebenarnya ditunjukkan pada Hawk. Mendengar Anne menyebutnya anjing Hawk hampir terjatuh dengan tersandung kakinya sendiri, jika saja ia bukan wanita bos, gumamnya. Saat malam hari Anne sudah berada di kamar bersama Nate, Clark selalu sibuk dengan pekerjaannya dan baru menyusul tidur saat tengah malam. Ketika pria itu masuk, Anne berpura-pura tengah tertidur, dengan mata yang pura-pura terpejam ia masih bisa mendengarkan aktivitas yang dilakukan Clark, ia pergi mandi begitu memasuki kamar dan sebuah panggilan telepon membuat ia yang hendak berbaring di ranjang beralih menuju balkon dengan ponselnya. Anne merasakan ada yang mencurigakan dari cara Clark menjawab panggilan dengan menjauhi dirinya, ia kemudian mengendap-endap mendekati area balkon kamar untuk mendengarkan percakapan Clark. Pikirkan cara untuk membujuk keluarganya ke kota ini, obatnya sudah aku siapkan. Begitu kamu berhasil menyuntikkan virus itu ke tubuh Sean, maka pria itu akan selalu bergantung padamu untuk mendapatkan antivirusnya setiap 2 minggu sekali. Jantung Anne seolah berhenti berdetak setelah mendengarkan hal itu, saat menyadari Clark sudah mengakhiri panggilan ia segera menuju ke ranjang kembali. Clark tiba-tiba membeku di samping ranjang saat menyadari bahwa tubuh Anne yang semula berbaring di dalam selimut justru kini berbaring di atas selimut itu. Meski begitu saat melihat jejak air liur di sudut bibir Anne ia menggelengkan kepalanya dan membuang rasa curiga yang sempat ada di hatinya. Saat ruangan menjadi gelap karena lampu dimatikan oleh Clark, Anne menghela nafas lega dan menyeka air liur yang masih basah. Selama beberapa hari ke depan Anne terus mengamati jadwal Clark dan bisa memperkirakan berapa lama waktu yang pria itu habiskan saat di kamar mandi.
Anne tak hanya berhasil menyadap Wastup tapi juga berhasil mendapatkan sidik jari Clark yang ia dapatkan saat pria itu tertidur dan men-scan jarinya ke dalam aplikasi yang sudah Hawk buat di ponselnya. Bagaimana kamu akan masuk ke tempat itu? Bahkan para peneliti di sana selalu menghabiskan banyak waktu di sana. Jika kamu masuk menggunakan identitas Clark dengan wajahmu itu, maka mereka akan curiga. Seseorang akan membantu kami. Anne melebarkan matanya dengan rasa penasaran. Ia ingin mengajukan pertanyaan lagi namun Hawk sudah berjalan menjauh. Malam berikutnya, di sebuah jalanan sepi pinggir kota sebuah van hitam menepi di pinggir jalan disusul dengan taksi tak lama kemudian. Seorang pria dengan kacamata tebal dan jas lab keluar dari taksi dengan wajah gelisah. Sean keluar menyambutnya dengan menghempaskan seorang wanita cantik bertubuh seksi, yang tangannya diikat oleh tali begitu juga mulutnya sehingga membuatnya tak bisa berteriak lagi. Aku sudah berhasil mendapatkan satu tabung virus untuk kalian, aku tidak bisa mengambil lebih banyak atau Clark akan curiga, kata peneliti yang merupakan asisten dari ilmuwan utama yang membuat virus. Sean sengaja mengancam pria itu dengan menculik kekasih kecilnya, ruang laboratorium virus hanya bisa diakses oleh sidik jari ilmuwan utama dan Clark, oleh karena itu mereka tetap memerlukan sidik jari Clark agar bisa mengambil satu ampul virus di sana. Bagaimana dengan penawar virus itu? Apakah kamu tidak berhasil merusaknya? Penawarnya bahkan belum tercipta, kami hanya masih mengembangkan pada tahap obat yang perlu diminum secara rutin tiap 2 minggu sekali. Sean mengepalkan tinjunya, sialan. Dia bahkan belum menemukan penawar tapi berani mengatur skema agar aku bisa terjangkit virus itu. Lihat saja, dia akan mendapatkan apa yang dinamakan senjata makan tuan. Sekarang, bisakah kamu melepaskan kekasihku? Pinta pria di depan Sean dengan wajah memelas, hatinya hancur saat kekasihnya terlihat menyedihkan dengan tangan yang terikat. Sean akhirnya mendorong tubuh wanita itu ke arah depan dan segera ditangkap oleh pria berkacamata tebal itu. Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya setelah melepaskan ikatan di tangan kekasihnya dan juga di mulutnya. Wanita itu segera menghambur ke pelukannya, sayang, aku benar-benar merasa ketakutan. Tolong jangan biarkan mereka menangkapku lagi di masa depan. Jangan khawatir mereka tak akan menangkapmu lagi. Dua orang itu saling berpelukan dengan punggung pria yang membelakangi Sean, ia tak bisa melihat senyum sinis wanita dalam pelukannya bahkan saat ia itu mengerlingkan matanya ke arah Sean. Sean mengerutkan kening dan membuang muka, namun Abel membalas kerlingan mata itu dengan senang hati. Dia benar-benar wanita yang materialistis, ia mengejar peneliti itu demi uangnya yang banyak dari gaji yang Clark berikan. Namun begitu mengetahui bahwa peneliti itu tak sebanding dengan kekayaanmu ia langsung menguji keberuntungannya. Apakah kamu tidak ingin bermain-main dengan dia? Aku lihat tubuhnya cukup indah, kata Abel di dalam mobil. Untukmu saja, ambil jika kamu mau. Dasar pecinta bahan plastik. Ejek Sean. Abel mengerucutkan bibirnya dengan kesal pada hinaan Sean. Bab 131, Senjata Makan Tuan. Hawk menemui Anne di taman seperti biasa dengan menggunakan kedekatan Anne bersama anjing yang ia bawa. Bahkan karena terlalu sering bertemu dengan anjing yang menakutkan itu, kini Anne menjadi terbiasa dan seolah memiliki ikatan batin dengan Husky. Apakah kamu yakin bisa menyuntikkan virus itu pada Clark? Ia bisa saja menyakiti dirimu jika sampai mengetahui bahwa kamu sudah menyuntikkan virus itu ke dalam tubuhnya, tanya Hawk khawatir. Aku akan lebih tenang jika aku bisa membalas dendam dengan tanganku sendiri. Lagi pula jika Clark memiliki virus ini di dalam tubuhnya, akan mudah untukku merebut hak asuh Nate. Hawk melihat tekad di mata Anne, ia akhirnya menyerahkan satu ampul berisi virus kepada Anne. Tolong rahasiakan ini pada Sean, ia sebenarnya menyuruhku yang menyuntikkan virus ini saat Clark lengah. Sean pasti akan sangat marah jika mengetahui bahwa kamu yang melakukan misi berbahaya ini. Jangan khawatir, selama kamu tutup mulut aku juga akan tutup mulut. Malam hari Clark kembali ke kamarnya dengan aroma anggur yang kuat pada nafasnya. Ia duduk di ujung ranjang Anne sambil membelai pipinya yang pura-pura sedang tertidur. Anne, aku merasa sangat tersiksa. Kenapa aku harus menunggu hingga menikah untuk memilikimu? Kata Clark dengan aroma anggur yang menyebar setiap kali ia bernafas. Di bawah sentuhan tangan Clark tubuh Anne mulai kaku dan gemetar, ia tak bisa lebih lama lagi berpura-pura tidur dan membiarkan tangan Clark semakin liar menyentuh tubuhnya. Clark hentikan. Ingat kamu sudah berjanji padaku, kata Anne dengan wajah yang beringsut ketakutan.
Clark sudah sangat sulit dihadai saat dalam keadaan sadar, ia tak membayangkan jika harus berdebat dengannya dalam keadaan mabuk. Anne, aku sangat tersiksa, tak bisakah kamu membantuku? Anne duduk dan terus mundur dari ranjang hingga tubuhnya membentur kepala ranjang. Clark menarik kakinya dengan cepat hingga Anne kembali berbaring di ranjang, air mata sudah meluncur di setiap sudut mata Anne. Dengan bola matanya bergerak-gerak ketakutan. Clark, apa yang kamu lakukan? Ada Nate di ranjang yang sama dengan kita, kata Anne berusaha menyadarkan pria mabuk di depannya. Clark melengkungkan bibirnya, ia kemudian mengangkat tubuh Anne dan meletakkannya di sofa yang berada di bagian depan kamar. Kamar utama Clark adalah ruang yang luas dengan sofa yang lebar pada bagian depan. Pria itu meletakkan tubuh Anne yang gemetar ketakutan di atas sofa. Clark membungkuk dan mencium bibir Anne dengan kasar. Anne segera menggigit lidah Clark yang berusaha menerobos masuk ke dalam bibirnya. Anne berharap rasa sakit akan membuat Clark tersadar, namun pria itu justru semakin menggila dengan ciumannya bahkan meski darah sudah membanjiri mulut mereka. Clark, hentikan, kamu akan membuatku semakin membencimu. Pekik Anne dengan menyeka darah di bibirnya. Bukankah kamu selalu membenciku selama ini? Anne terdiam dengan pertanyaan sarkastik dari Clark. Pria dingin di depan Anne semakin menggila, ia merobek piyama yang Anne kenakan namun gadis itu masih menggenggam baju itu dengan sekuat tenaga bahkan meski kancing pada piyama itu kini terburai. Anne yang semakin gelisah kini merogong jarum suntik yang sudah ia siapkan di saku celana yang sebenarnya akan ia suntikkan saat Clark tertidur. Kini ketika pria itu menunduk dan mencium dirinya lagi, Anne sudah menghunuskan jarum itu ke leher Clark. Clark menghentikan ciumannya saat merasa sebuah tusukan kecil menyengat lehernya, matanya menjadi gelap begitu melihat Anne sudah memegang jarum suntik di tangannya. Clark tahu betul apa yang berada di dalam cairan yang baru saja masuk ke dalam tubuhnya. Clark kemudian mendorong tubuh Anne hingga membuatnya jatuh dengan keras ke lantai. Jadi kamu yang sudah mencuri satu ampul virus dari lab. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu lancang menusukku dari belakang di antara sebagian besar orang kepercayaanku di sini. Clark berjalan selangkah demi selangkah menghampiri gadis yang ketakutan itu. Anne terus bergerak mundur dengan pantatnya yang terasa sakit setelah membentur lantai dengan keras. Ia baru berhenti saat tubuhnya membentur dinding. Clark menarik tubuh Anne dengan kencang dan menyeretnya keluar dari kamar. Anne tak bisa berbuat banyak dan hanya mencengkeram kedua sisi bajunya agar tidak terburai dan menjadi tontonan banyak orang. Clark membawa Anne memasuki laboratorium. Begitu pria itu masuk, ia memerintahkan semua orang untuk keluar. Clark mengambil satu ampul virus dan memasukkannya ke dalam jarum suntik. Anne berusaha melarikan diri namun ia bukan tandingan Clark dalam segi kekuatan. Mari kita berjuang hidup dari virus ini bersama, kata Clark sambil menekan jarum ke pangkal lengan Anne. Kamu iblis, maki Anne. Bukankah kamu juga menyuntikkan hal yang sama ke dalam tubuhku Anne? Jadi kita adalah pasangan iblis yang sempurna. Mari kita hidup rukun setelah ini. Clark kemudian membawa Anne ke ruangan lain, dan memperlihatkan seorang pria dengan wajah yang hancur yang baru saja mendapatkan banyak pukulan dari dua anak buah Clark. Pria itu adalah Hawk. Di sebelahnya ada pria lain yang bernasib sama dengan Hawk, namun ia menggunakan jas lab yang warna putihnya sudah berubah menjadi merah darah. Anne berada di ruang sebelah Hawk yang dipisahkan dengan kaca dua arah. Hawk tidak bisa melihat siapa orang yang berada di balik ruang sebelahnya namun Anne bisa melihat semua yang terjadi pada Hawk. Kenapa kamu menyiksa mereka yang tak bersalah? Aku adalah orang yang menyuruh mereka, jadi biarkan mereka pergi. Apakah menurutmu aku adalah pria yang murah hati Anne? Sejak awal aku bertanya-tanya apa alasanmu datang dengan sukarela dan begitu patuh, tapi aku tak menyangka kamu hanya menyembunyikan belati di balik punggungmu untuk bisa menghabisi Ki di waktu yang tepat. Kata Clark dengan wajah gelapnya yang dipenuhi rasa kecewa. Anne tersenyum mencibir, bukankah kamu seharusnya menyadarinya? Tidak mungkin ada seorang wanita korban pemerkosaan yang datang secara sukarela untuk berdamai dengan pelaku yang sudah merusak dirinya. Wajah Clark semakin bengis namun Gary tiba-tiba masuk dengan membawa berita besar, Bos, Sean sudah mendengar bahwa kita menahan salah satu anak buahnya. Ia sekarang menahan kapal barang kita dan mengancam akan menenggelamkan kapal beserta barang di atasnya. Jika kita kehilangan kapal barang lagi, maka kita tak akan mampu menahan krisis distribusi produk kita. Bisnis titanium juga akan tenggelam. Clark mengepalkan tinjunya dengan erat, apa yang ia inginkan? Dia ingin kita melepaskan Hawk.
Sean sudah mendengar bahwa Hawk berada di dalam tawanan Clark. Ia menduga Hawk pasti tertangkap saat menjalankan misinya untuk menyuntikkan virus ke tubuh Clark. Baiklah, lepaskan pria itu, lagi pula kita sudah memberinya pelajaran. Tunggu, bisakah kamu membiarkan aku berbicara dengan Hawk sebentar saja, sela aneh. Clark mengaitkan alisnya dengan wajah curiga, apakah kamu berniat untuk menyampaikan pesan agar Sean datang untuk membebaskan dirimu? Tanya Clark dengan sarkasme di dalamnya. Apakah menurutmu aku bisa lari darimu dengan virus yang baru saja kamu tanamkan di dalam tubuhku? Clark tersenyum puas, cukup bagus jika kamu mengerti hal itu. Clark akhirnya membiarkan Anne dan Hawk bertemu sebelum melepaskan Hawk. Pria itu juga memberikan Anne has untuk menutupi pakaiannya yang robek. Maafkan aku, kata Anne dengan mata berair saat melihat betapa mengerikan luka di wajah dan tubuh Hawk. Pria yang semula kepalanya tertunduk dengan lemas akhirnya mendongak saat mendengar suara Anne, ini adalah bagian dari tugasku, lagi pula aku sudah pernah mengalami hal yang lebih buruk. Jangan merasa terbebani. Anne masih tersedak isak tangisnya saat menatap Hawk, tetap jaga apa yang sudah aku janjikan siang tadi. Jangan pernah memberi tahu Sean bahwa aku yang memberikan virus itu ke tubuh Clark. Apakah kamu berhasil menyuntikkan virus itu ke tubuhnya? Anne mengangguk, Hawk tersenyum dengan wajahnya yang bengkak dan senyum itu membuat ia meringis kesakitan lagi. Tapi, kenapa dia tidak menyakitimu? Tanya Hawk curiga. Aku menyuntikkan virus itu ketika ia tertidur. Kalau begitu mari kita pergi bersama, bukankah kamu sudah melakukan balasan dendammu? Anne menggeleng, tidak sekarang, aku masih ingin melihat Clark mati secara perlahan. Lagi pula ada Nate yang masih harus kujaga di sini. Tapi, protes Hawk. Anne menyela sebelum Hawk menyelesaikan apa yang ingin ia katakan, cepat pergi, waktumu tak banyak. Anne melihat Hawk diseret keluar oleh dua anak buah Clark. Dia merasa lega setidaknya Hawk tidak tahu bahwa ia juga mendapatkan virus yang sama di dalam tubuhnya. Bab 132, menyusup ke rumah Clark. Saat Hawk dilemparkan keluar dari gerbang rumah Clark, Abel segera menangkap pria yang babak belur itu dan membawanya ke kursi penumpang untuk duduk di sebelah Sean. Maafkan aku sudah membuatmu tersiksa, kata Sean saat ia melihat penuh rasa prihatin atas betapa banyak luka yang harus ditanggung oleh Hawk. Tidak masalah, kamu sudah datang tepat waktu dan aku sudah bersyukur masih bisa hidup. Mari kita pergi ke rumah sakit, kata Sean pada Abel. Sean menatap Hawk dengan pandangan yang kompleks, ia ingin menanyakan tentang Anne namun melihat kondisi Hawk, kata-kata itu tersangkut di lehernya. Bos, Clark sudah terjangkit virus itu. Kamu harus waspada mulai sekarang. Ia pasti akan membuat perhitungan denganmu. Dia benar-benar picik. Ia yang membuat virus namun kenapa aku yang harus menjadi pelampiasan amarahnya? Sean terdiam beberapa saat lalu memekik, tunggu. Abel sudah hampir keluar dari lingkungan perumahan saat teriakan Sean membuat ia menekan rem mobil mendadak hingga kepala Hawk yang sudah lembek akibat banyak pukulan kini menderita sakit kembali karena terbentur kursi bagian depan. Ada apa bos? Turunkan aku di sini, aku ingin bertemu dengan Anne. Tapi bos. Sebelum Abel menyelesaikan perkataan dari mulutnya Sean sudah membuka pintu mobil dan menghilang di jalan yang gelap. Sean berhasil menyelinap ke rumah Clark melalui jalan anjing yang sudah pernah diberitahu oleh Hawk padanya, dalam setengah jam ia berhasil masuk dan menyusup ke kamar mandi Clark, begitu di dalam ia menyaksikan Anne tengah menangis sambil memeluk lututnya di batap. Apa yang terjadi? Tanya Sean menghampiri Anne dan menghapus air matanya. Melihat Anne menangis dan meringkuk sendiri di kamar mandi hati Sean seperti dicacah menjadi ribuan bagian. Anne membeku mendapati Sean sudah menyusup ke kamar mandi, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Hawk memberitahuku beberapa jalan yang aman untuk datang ke sini, kamu belum memberitahuku kenapa kamu menangis sendiri di sini. Apakah Clark menyakitimu? Sean kemudian baru menyadari bahwa piyama yang Anne kenakan memiliki pangkal lengan yang robek dan semua kancing depannya terlepas. Sean mengepalkan jemarinya dengan amarah yang membara di matanya saat ia bisa menebak apa yang baru saja terjadi dengan penampilan Anne. Aku akan membunuhnya. Sean hendak keluar dari kamar mandi namun tertahan oleh lengan Anne yang tiba-tiba melingkari perutnya. Jangan pergi. Tetaplah di sini bersamaku, apa yang ada dalam pikiranmu tak terjadi padaku. Anne tak bisa membiarkan Sean mengambil resiko dengan membuat keributan di kandang musuhnya sendiri. Ada lusinan anak buah Clark dengan senjata lengkap di tangan mereka. Anne, kamu tidak berbohong padaku hanya untuk menahanku kan?
Anne menggeleng, aku bersumpah bahwa Clark tidak bercinta denganku selama kami di sini. Sean kemudian membalik tubuhnya dan memeluk Anne dengan erat, mari kita pergi dari sini dan kembali bersama. Aku tak bisa bernafas dengan tenang selama kamu berada di dekat Clark. Anne terdiam, ia ingin meraih tangan Sean dan lari dengannya dari neraka ini namun ia hanya akan menjadi bunga yang layu hanya dalam hitungan hari. Ia bisa saja menerima kematian dirinya, namun bagaimana dengan pria di depannya sekarang? Sean pasti akan terluka sangat parah saat melihat dirinya mati di depan matanya. Memikirkan perpisahan yang akan datang, Anne memiliki keinginan untuk melemparkan dirinya pada Sean. Ia tidak tahu kapan mereka bisa memiliki waktu intim bersama lagi di masa depan. Sean, pernahkah kamu memikirkan betapa menantang bercinta dengan wanita yang dicintai oleh musuhmu di dalam wilayahnya sendiri? Tanya Anne. Sean menyatukan alisnya dengan pertanyaan aneh yang baru saja meluncur dari mulut Anne. Anne, apa yang terjadi denganmu? Anne tak berniat menanggapi rasa curiga Sean, ia justru membuka pijamannya yang sudah terkoyak dan berjinjit untuk mencium Sean. Pria itu membeku untuk beberapa detik dengan inisiatif yang Anne berikan, meski ia merasa tak nyaman dengan hal yang mencurigakan dari sikap Anne namun sebagai pria biasa ia jelas tergoda dengan sentuhan yang Anne lakukan pada dirinya. Sean membalas ciuman yang Anne berikan dan mendorong tubuh Anne hingga ke dinding sambil mengunci tangan Anne di atas kepalanya. Ia mencium tiap jengkal tubuh Anne yang sudah lama ia rindukan. Di kamar mandi itu dua tubuh manusia mulai beruap dengan suara erangan mereka yang teredam oleh shower yang sengaja dinyalakan oleh Sean. Setelah hampir setengah jam berlalu, Sean memeluk tubuh Anne di dalam bathtub dan mandi busa bersama. Ayo kita kembali ke rumah kita, ajak Sean sambil menaruh kepalanya di pundak Anne. Tidak sekarang Sean, aku masih ingin memiliki waktu lebih banyak dengan Nate. Bisakah kamu menungguku sedikit lebih lama? Mata Sean menjadi gelap setelah mendengar jawaban Anne, apakah kamu tidak tahu pria seperti apa Clark? Aku tidak akan tenang membiarkanmu bersama dirinya. Jika kamu memiliki tujuan lain, katakan padaku maka aku akan menyelesaikannya untukmu. Tok tok tok, Anne, apa yang membuatmu begitu lama di kamar mandi? Tanya Clark dengan suara yang kesal. Aku sedang ingin berendam air panas, jawab Anne setelah terdiam untuk beberapa detik karena terkejut. Sean, pergilah, Clark akan curiga jika aku semakin lama di kamar mandi. Sean menarik nafas panjang, dengan berat hati ia bangkit dari bathtub dan mengenakan pakaiannya. Ini adalah alat kejut listrik kecil yang bisa kamu bawa kemana saja di sakumu. Gunakan ini jika Clark mencoba menyentuhmu, ia akan pingsan seketika. Sebelum Sean pergi ia memberikan benda kecil yang mirip laser seukuran jari kelingkingnya pada Anne. Pria itu mencium bibir Anne sekali lagi sebelum pergi. Anne akhirnya keluar dari kamar mandi, ia bersyukur saat melihat Clark tidak ada di dalam kamar karena ia hanya mengenakan handuk kimono yang menutupi tubuhnya. Setelah ia mengambil piyama konservatif dan mengenakannya, Anne pergi menuju ranjang. Saat itu ponselnya berkedip dan ia memperhatikan ada sebuah WhatsApp masuk dari akun WhatsApp Clark yang berhasil ia cloning. Saat Anne menatap pengirim pesan itu, matanya berkedut, jadi ia pergi untuk berkirim pesan dengan wanita jalang ini, gumam Anne. Catherine, aku berhasil membujuk Zachary tua itu untuk pergi ke Greenwood, ia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-60 di sana. Mari kita eksekusi rencana kita saat pesta ulang tahunnya. Clark, kerja bagus, sebentar lagi impianmu untuk menjadi nyonya muda Valley Corp akan segera terwujud. Anne mencengkeram selimut di tangannya saat melihat rencana busuk dua orang itu, Catherine, sudah waktunya untukku memberimu pelajaran dan mengekspose warna aslimu. Clark kembali ke kamar tak lama kemudian, ia membawa satu ampul cairan berwarna biru muda di tangannya. Kamu belum menyuntikkan antivirus ke tubuhmu, kata Clark sambil menghampiri Anne. Anne bangkit dari ranjang dan menaikkan lengan bajunya, Clark kemudian menyuntikkan cairan itu ke lengan Anne, ingatlah untuk menyuntikkan antivirus ini 2 minggu sekali. Jika kamu terlambat 1 hari saja, maka efek pertama adalah tubuhmu mulai lemas. 1 bulan tanpa obat, kamu akan kehilangan kemampuan untuk berjalan dengan kakimu, minggu berikutnya setelah lumpuh kamu akan kehilangan penglihatan, kemudian organ-organ dalam tubuhmu mulai bermasalah. Hanya tinggal menghitung hari di mana jantungmu akan berhenti berdetak tak lama kemudian. Anne menatap tajam ke arah Clark, kamu psikopat yang kejam. Clark menaikkan sudut bibirnya. Jangan terlalu kejam padaku, mulai sekarang hidupmu berada di tanganku.
Clark mengusap pipi Anne sebelum berdiri dan melangkah menuju sisi ranjang lainnya. Anne menghapus bekas tangan Clark yang baru saja menempel di wajahnya dengan mata penuh kebencian. Bab 133, Kecurigaan Eva. Saat pagi hari Sean terkejut dengan rombongan keluarganya yang mengetuk pintu pantosenya di pagi buta. Poppy tersenyum cerah dengan wajahnya yang masih terlihat lelah setelah perjalanan panjang. "Paman, kami datang," kata Poppy dengan suaranya yang renyah. Gadis kecil di sebelah Catherine itu segera menghambur ke dalam pelukan Sean. "Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua tiba-tiba datang? Apakah perlu alasan untuk berkunjung ke rumah putraku sendiri?" tanya Zachary dengan sarkasme. Sean tak berniat mendebat ayahnya, ia lebih memilih untuk diam mengingat ia masih memiliki sedikit rasa kesal tentang sikap ayahnya pada Anne. "Ayah berniat untuk mengadakan pesta ulang tahun di kota ini, jadi kami akan menginap di sini selama beberapa hari," sahut Eva. Para pengawal yang dibawa mereka mulai mendorong beberapa koper masuk ke pantos Sean. "Tahan di sana semua barang itu. Aku akan membawa kalian menginap di Presiden Suite Hotel milik kita daripada di sini." Pria tua itu mulai memiliki wajah kesal, "Apa kami bahkan tidak diperbolehkan menginap di tempatmu? Di sini hanya ada 3 kamar. Tak akan cukup untuk kalian semua tinggal di sini, kecuali pengasuh Poppy bersedia menginap di unit apartemen lainnya." Catherine menegang setelah mendengar perkataan Sean. Senyum kerinduan yang semula terpancar di wajahnya berubah muram hanya dengan satu kalimat dari Sean. "Tidak, aku tak mau berpisah dengan Tante Catherine," keluh Poppy. "Kalau begitu aku akan membawa kalian ke hotel. Kami memiliki 3 kamar terpisah di Presiden Suite, jadi kalian bisa tinggal di sana untuk sementara." Rombongan keluarga Sean akhirnya tak punya pilihan lain dan mengikuti Sean yang membawa mereka ke hotel. Sean sendiri memiliki alasan lain kenapa ia memindahkan mereka semua ke hotel, ia tak ingin rumahnya dimasuki wanita lain selama istrinya tidak berada di dalam rumah. "Tinggallah dengan baik, aku tidak bisa sering berkunjung ke sini karena memiliki banyak urusan mendesak. Meski begitu aku akan menyuruh Abel untuk mempersiapkan pesta ulang tahun ayah dengan baik." Pria tua itu hanya mendengus dengan wajah yang dingin, ia tak bisa berbuat banyak dan hanya menyaksikan punggung putranya mulai menjauh dari hadapannya. "Jika ayah tidak ikut campur pada urusan Sean dan istrinya, maka tak akan ada kecanggungan pada kalian berdua," keluh Eva. "Lalu apakah kamu bisa menerima saudara ipar yang sudah melahirkan keturunan untuk Wolf Grey? Apa masalahnya? Dia hanya korban. Aku juga seorang wanita ayah. Bagaimana jika kejadian aneh terjadi padaku, apakah ayah juga akan membuangku?" Zachary membeku dan tak bisa berkata-kata, ia menghentakkan tongkat besi di tangannya dan berjalan dengan wajah panjang menuju kamarnya. Catherine yang sedang mengucir rambut Poppy memiliki kebencian jauh di dalam hatinya saat melihat Eva justru membela Anne. Rasa amarah itu bahkan membuat Catherine tidak sengaja menarik rambut Poppy terlalu kencang. "Tante sakit. Maafkan aku Poppy," kata Catherine setelah sadar pada kesalahan yang baru saja ia perbuat. Eva baru saja kembali ke kamarnya saat ponsel di tangannya berdering. "Halo, saya wali kelas Poppy. Saya ingin menyampaikan bahwa terjadi penurunan drastis pada hasil nilai ujian semester ini pada Poppy." "Bagaimana mungkin terjadi penurunan yang drastis? Aku sendiri melihat ia mendapatkan nilai yang sangat bagus pada pekerjaan rumahnya," bantah Eva. "Itulah yang kami curigai, ia selalu mendapatkan nilai sempurna saat mengerjakan pekerjaan rumah, namun saat kami melakukan tes secara langsung ia justru tak memahami pelajaran yang sudah kami berikan. Kami hanya berharap bahwa di kemudian hari pihak keluarga membiarkan Poppy mengerjakan PR-nya secara mandiri sehingga kami bisa mengevaluasi kemampuan siswa yang sesungguhnya." Eva membeku di tempatnya berdiri setelah wali kelas Poppy menutup teleponnya, ia masih terkejut pada penurunan nilai belajar Poppy. Matanya kemudian tertuju pada kamar Catherine, "Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Eva berjalan menuju ke arah Catherine dan Poppy yang tengah bercengkerama bersama di dalam kamar. "Poppy, gurumu baru saja menelepon ibu untuk memberi tahu bahwa kamu memiliki tugas di buku latihan halaman 51. Cepat kerjakan, ibu akan keluar membeli makanan, saat aku kembali aku harap tugas itu sudah diselesaikan." "Baik Bu," jawab Poppy dengan suara yang nyaring. Eva kemudian pergi keluar kamar, namun ia hanya pergi ke restoran hotel sambil mengamati ponselnya yang menampilkan rekaman kamera pengintai yang sempat ia pasang. "Sebelum pergi, tetaplah bermain, aku akan mengerjakan tugas itu untukmu," kata Catherine sambil mengusap kepala Poppy.
Gadis kecil itu membuat tanda hati dengan dua tangannya yang ia angkat ke atas kepala, tante kamu yang terbaik. Catherine tersenyum dan mulai mengambil buku tugas Poppy, petik terbalik aku tidak membutuhkan keponakan kecil yang pintar, tetaplah menjadi gadis yang bodoh maka kamu tak akan mengancam posisi anakku dan Sean di masa depan, petik terbalik batin Catherine dengan senyum yang sinis. Eva bisa melihat bahwa Catherine mengerjakan tugas Poppy sendiri tanpa melibatkan putrinya. Kilatan amarah mulai terpancar di wajahnya, ia mengambil tas di meja dan kembali ke kamar hotel. Mendengar suara pintu dibuka, Poppy segera bertukar posisi dan berpura-pura mendengarkan apa yang Catherine jelaskan dengan baik. Ibu, kenapa kamu begitu cepat kembali? Untuk meminta penjelasan dari kalian. Eva menaruh ponsel berisi rekaman ke arah Catherine dan juga Poppy, mata dua orang itu hampir keluar karena terkejut setelah tindakan mereka terekspose. Aku tidak menyangka bahwa seperti ini kamu menjaga Poppy, pantas saja wali kelasnya mengeluh bahwa nilainya mulai turun. Poppy mulai menangis dengan kencang karena ketakutan, Ibu, jangan marah. Maafkan aku. Diam, pekik Eva. Eva maafkan aku hanya ingin membantu Poppy agar memiliki lebih banyak waktu bermain di usianya yang masih kecil, jawab Catherine. Eva menatap tajam ke arah Catherine, kamu memanggilku apa? Eva, sepertinya kamu mulai tak sadar diri pada posisimu setelah kami memperlakukan dirimu dengan baik ya? Tanya Eva dengan sarkasme di dalamnya. Perkataan Eva seperti menancapkan paku ke dalam hati Catherine, ia merasa sangat terhina dan marah namun dia tak bisa menunjukkan ketidakpuasaannya di depan Eva. Maafkan aku Nyonya Eva, kata Catherine dengan kepala tertunduk, beri aku kesempatan sekali lagi, aku berjanji akan menjadi pengasuh yang baik untuk Poppy. Aku sadar sudah melakukan kesalahan dengan memanjakan dirinya. Tidak, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan memberimu pesangon yang baik sebagai rasa terima kasih sudah pernah menyelamatkan Eva. Catherine gemetar mendengar pemecatan dirinya, ia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjalankan misinya dan membuat Sean menjadi miliknya, namun semua akan sia-sia jika dirinya diusir keluar dari keluarga Sean. Aku minta maaf, aku benar-benar menyesal. Tolong beri aku kesempatan sekali saja, pinta Catherine dengan wajah memelas. Ibu, tolong jangan usir Tante Cathy, aku berjanji akan belajar lebih giat lagi di masa depan, sahut Poppy dengan terisak sambil memeluk lengan Catherine. Baiklah, tapi aku ingin kamu memperbaiki apa yang sudah kamu perbuat. Setidaknya dalam 1 bulan aku ingin hasil belajar Poppy maju dengan signifikan. Catherine mengepalkan tinjunya, meski begitu ia terpaksa menerima syarat dari Eva. Baiklah, aku berjanji akan memperbaiki hasil belajar Poppy dalam waktu 1 bulan. Saat Eva pergi Catherine menatap punggungnya penuh kebencian, petik terbalik bahkan tak sampai 1 minggu kamu akan memanggilku kakak ipar, jadi tak akan ada waktu 1 bulan seperti yang kamu harapkan Eva. Petik terbalik batin Catherine. Bab 134, mengungkapkan sisi buruk Catherine. Segera hari pesta ulang tahun Zachary telah tiba, ia mengundang semua orang penting yang berada di kota ini termasuk Clark, dia ingin melihat Anne datang ke pesta dengan calon suami barunya, hal itu akan bagus untuk membuat Sean semakin sadar bahwa dia harus segera pindah dari cinta lamanya. Aku tak percaya bahwa kamu menghadiri undangan dari ayah Sean, tanya Anne basa-basi saat mereka menuju ke acara pesta. Clark memiliki senyum misterius di wajahnya, aku penasaran kenapa mereka mengundangku. Mungkin mereka ingin mengenalkan calon menantu baru mereka di pesta ini nanti, jawab Clark dengan ambigu. Ia sebenarnya mengacu pada rencana yang sudah ia siapkan dengan Catherine, dia harus membawa Anne untuk melihatnya sendiri saat Sean akan tersudut dan memilih Catherine sebagai istrinya. Anne dan Clark datang ke pesta dan menjadi pusat perhatian karena hampir semua orang tahu bahwa Clark dan Sean memiliki dendam lama dan akan selalu berakhir dengan pertengkaran. Begitu tiba, sebagai bentuk kesopanan mereka menyapa Zachary selaku tuan rumah dengan membawa sebuah kotak hadiah berisi set catur yang terbuat dari batu giok langka. Arah angin begitu cepat berubah, beberapa waktu lalu kamu masih menantuku namun kini kamu sudah berdiri dengan pria lain sebagai tunanganmu, kata Zachary dengan senyum sinis. Ini semua adalah apa yang Anda inginkan, aku hanya mengambil langkah ke jalan yang sudah Anda buka, jawab Anne. Clark tersenyum mendengar jawaban Anne. Ia kagum dengan caranya menjawab pertanyaan Zachary dengan tidak membiarkan orang lain menindasnya. Cukup bagus, kata Clark saat Zachary telah pergi dengan senyum yang kaku, sebagai ibu pimpinan Wolf Grey di masa depan kamu memang harus menjadi wanita yang kuat dan tak mudah ditindas. Hal yang sama juga berlaku untukmu.
Jika kamu terus menindasku, maka kamu hanya akan melihat diriku di masa depan yang bahkan tak sanggup mengangkat kepalanya sendiri. Clark mencengkeram lengan Anne dengan keras, jika kamu memberikan hatimu padaku, maka aku tak akan mengekangmu terlalu keras. Anne tersenyum sinis, menggenggam pasir terlalu keras pada akhirnya hanya akan membuatnya lepas dari genggamanmu. Clark semakin mengencangkan cengkeraman tangannya dengan tatapan mata yang gelap karena sudah terprovokasi oleh perkataan Anne. Apakah kamu akan membiarkan orang melihat betapa tak rukunnya kita sebagai pasangan? Ejek Anne. Clark segera mengendurkan cengkekraman tangannya, ponsel di sakunya berdering tak lama kemudian, setelah menatap pesan pada ponselnya wajah tegang Clark seketika itu mengendur. Tunggu di sini dengan baik, dan jangan membuat masalah. Aku harus ke kamar mandi. Jawab Anne singkat. Saat Clark pergi Anne mengeluarkan ponselnya, ia bisa melihat bahwa pesan yang baru saja didapatkan Clark merupakan pesan dari Catherine yang meminta mereka untuk bertemu di kamar mandi. Anne menaikkan senyum tipis, ia menopang kepalanya dengan satu tangan yang berada di dagu. 10 menit kemudian saat Clark kembali, pria itu menyipitkan mata saat melihat ekspresi di wajah Anne. Apa yang membuat suasana hatimu terlihat bahagia? Apakah kamu baru saja bertemu dengan Sean di belakangku? Anne mengangkat kepala dan menegakkan punggungnya, jika aku bertemu Sean, aku yakin kamu akan segera mendapatkan pemberitahuan tentang itu kan? Dia yang bertemu dengan wanita lain di belakangku namun dia bertindak seolah aku yang sudah bermain belakang dengannya, gumam Anne. Di salah satu kamar hotel yang berada di pesta ini, Sean tertidur lelap setelah ia menenggak air putih yang pihak hotel sediakan di meja. Hal itu membuat pria ini tidak terlihat sama sekali di pesta. Ia tak menyadari bahwa seorang wanita sudah masuk ke ruangannya dengan senyum puas di wajahnya. Sean, setelah malam ini, kamu akhirnya akan menjadi milikku, kata Catherine sambil membelai wajah Sean. Setelah ini, beberapa orang akan mulai menyadari ketidakhadiranmu di pesta dan pria tua itu pasti akan mencarimu ke sini. Begitu mereka melihat seperti apa kita, ia akan merasa sangat malu jika tidak menikahkan kita. Kamu juga tak akan bisa menolakku setelah virus ini berada di tubuhmu. Selamanya kamu akan bergantung padaku. Setelah mengatakan itu, Catherine mengeluarkan jarum suntik dari sakunya. Ia hanya tinggal sedetik menuju leher Sean, namun sebuah gerakan tiba-tiba merebut jarum suntik dari tangannya. Secepat kilat Sean menekan jarum suntik menuju leher Catherine dan virus itu mulai berjalan melalui nadinya. Sean, kata Catherine dengan terbata-bata. Kamu memang mewarisi darah kejam dari ayahmu, aku sempat mengampunimu karena kupikir seseorang bisa berubah. Namun sepertinya aku justru telah melepaskan monster lainnya, kata Sean dengan mata penuh kebencian. Bagaimana mungkin kamu bisa bangun? Apa kamu terkejut? Catherine gemetar ketakutan melihat mata gelap Sean, jemarinya memegangi leher bekas jarum suntik yang masuk ke tubuhnya. Sean, kenapa kamu begitu tega menyuntikkan virus itu padaku? Sean tersenyum mencibir, pertanyaan yang sama berlaku untukmu, kenapa kamu begitu tega merencanakan hal buruk padaku? Sean, aku mencintaimu. Aku hanya ingin kamu tergantung padaku dan hanya menjadi milikku. Apa aku hanya anak kecil yang mudah dibodohi dengan kata cinta seperti itu? Kamu hanya terobsesi denganku dan memiliki motif lain untuk menjadi Nyonya Valicorp bukan? Catherine terdiam dengan kalimat yang baru saja Sean lontarkan. Tanpa ia tahu bahwa apa yang terjadi di dalam kamar disiarkan secara langsung pada layar besar di acara pesta. Zachary mencengkeram tongkatnya dengan erat dan urat kemarahan menonjol dari wajahnya yang keriput. Pria tua itu segera berjalan dengan amarah membara bersama Eva menuju kamar hotel tempat Sean dan Catherine berada. Ayo kita pergi, akan sangat buruk jika mereka mengetahui bahwa kamu adalah otak di balik semua ini, ajak Anne dengan senyum sarkasme di wajahnya. Clark menyipitkan matanya ke arah Anne, ia mulai curiga bahwa Sean bisa membaca niatnya karena Anne ikut andil di dalamnya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku ada di balik semua ini? Apakah ada orang lain yang memproduksi virus itu selain kamu? Aku tidak cukup bodoh untuk tak bisa menebak siapa di balik semua ini. Jawaban Anne menyingkirkan kecurigaan Clark padanya. Ia kemudian meraih bahu Anne dan mendekatkan tubuh Anne ke arahnya. Catherine tak akan mengungkapkan siapa di balik virus itu jika ia ingin tetap hidup dan mendapatkan antivirusnya bukan? Bisik Clark. Anne mengepalkan tinjunya, kamu memang penuh perhitungan. Pantas kakekmu memilih dirimu sebagai penerus organisasinya. Aku akan menganggap itu sebagai pujian.
Di kamar hotel, Catherine sangat terkejut dengan kedatangan Zachary dan Eva diikuti beberapa orang di belakangnya. Zachary maju beberapa langkah menghampiri Catherine dan menamparkan pipi wanita itu dengan keras hingga telinganya berdenging. Apakah kamu adalah mata-mata yang mereka kirim untuk merencanakan ini semua? Tanya Zachary dengan mata yang merah. Catherine memegangi pipinya yang mulai berdenyut. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan Tuan, jawab Catherine tergagap. Omong kosong. Lalu bagaimana kamu menjelaskan tentang apa yang ada di dalam suntikan tadi? Catherine membeku, ia memeras otaknya untuk menemukan alasan yang tepat, itu hanya obat yang tidak berbahaya, aku hanya ingin menggunakannya untuk mengancam Sean. Omong kosong. Kamu pikir kami akan percaya? Pengawal, seret dia dan kurung di tempat yang mengerikan. Aku bukan orang yang bisa mentolerir siapapun yang memiliki motif jahat pada keluargaku. Pekik Zachary. Catherine segera ditarik oleh dua pengawal, ia sangat ketakutan ketika membayangkan bahwa dia akan dikurung sementara ia perlu menemui Clark untuk menyuntikkan antivirusnya. Tidak, jangan kurung aku. Aku berjanji tak akan lagi muncul di depan kalian tapi jangan kurung aku, teriak Catherine dengan putus asa. Jangan khawatir, kami akan memperlakukanmu dengan baik dan tetap memberimu makan, sahut Sean. Catherine menggeleng, bahkan jika ia mendapatkan makan. Ia akan segera menjadi pesakitan setelah hitungan minggu tanpa antivirus. Sean menatap wajah putus asa Catherine, ia tahu betul apa yang ada dalam pikiran wanita ini. Sean, tolong beri aku kesempatan. Setidaknya hargai perasaan kita 5 tahun lalu yang pernah saling mencintai. Sean tersenyum sinis, aku bahkan tak ingat secuil saja perasaan itu. Tunggu apa lagi, seret wanita itu pergi. Pekik Zachary. Setelah melihat Catherine diusir, Zachary duduk dengan lemas di sofa kamar hotel Sean. Ayah mengusir Anne hanya karena ia secara tidak sengaja melahirkan anak untuk Clark, namun ayah membiarkan wanita yang justru bekerja sama dengan Clark berada di dekat kita. Lain kali tolong lebih bijak saat menilai orang, kata Sean sambil melangkah pergi. Bab 135, Penembak Jitu beraksi. Sean menuju ballroom pesta, ia ingin mencari Anne namun dia tak menemukan gadis itu dimanapun. Ia semula tak mengetahui skema yang akan dibuat oleh Catherine dan Clark, namun Anne memberitahunya melalui pesan rencana tersembunyi mereka sehingga ia berhasil selamat dari suntikan virus. Apakah kamu melihat Anne? Tanya Sean pada Abel. Ia baru saja kembali dengan Clark. Wajah Sean berubah menjadi murung seketika, ia kemudian mengirim pesan ke nomor Anne namun pesan itu belum terbaca juga. Sean tahu ia tidak bisa menelepon Anne, bisa saja Clark sekarang berada di sebelah Anne. Di dalam mobil sopir secara tak sengaja melewati tempat panti asuhan Anne dulu ketika kecil. Ia kemudian teringat pada kapsul waktu yang sempat ia tanam dengan Sean dulu. Berhenti. Apa yang terjadi? Tanya Clark saat Anne tiba-tiba ingin menghentikan mobilnya. Turunkan aku di sini. Aku ingin melihat tempatku dibesarkan dulu. Clark menatap gedung panti asuhan di depannya, ia tahu bahwa Anne dulu pernah tinggal di tempat ini saat ia menyelidiki tentang informasi pribadi Anne sejak 5 tahun lalu. Mata Clark memperlihatkan dengan jelas keraguan untuk meninggalkan Anne di tempat ini. Baiklah, tapi hanya dengan syarat bahwa akan ada 2 pengawal yang mengikutimu. Kamu sudah jelas tahu betul bahwa aku tak bisa hidup tanpa antivirus darimu, kenapa kamu masih berpikiran aku akan melarikan diri? Tidak ada ruang untuk berdebat. Anne tak punya pilihan lain, ia akhirnya turun dengan 2 pengawal yang mengikutinya sementara Clark melanjutkan perjalanan ke rumah. Kalian bisa menjaga jarak agak jauh denganku. Lagi pula aku tak akan melarikan diri. 2 pengawal itu tak berani membantah Anne. Namun mata mereka tetap selalu tertuju pada kemanapun Anne pergi. Panti asuhan masih direnovasi dari dana yang Sean kucurkan dan penghuninya dipindahkan sementara ke tempat yang layak, jadi tak ada siapapun di dalamnya sekarang. Anne berjalan menuju sebuah pohon di mana ia mengubur kapsul waktunya bersama Sean 11 tahun lalu. Ia mulai mengambil cangkul kecil yang ditinggalkan oleh pekerja bangunan siang tadi. Anne mulai menggali tanah dan menemukan botol tempat 2 suratnya dan Sean disimpan. Sean, jangan marah karena aku akan membuka kapsul waktu tanpa dirimu. Aku tidak tahu apakah di masa depan kita masih memiliki waktu untuk membuka surat kita bersama, batin Anne. Bukankah kamu seharusnya menungguku untuk membuka surat itu bersama? Suara Sean yang tiba-tiba dari arah belakang membuat Anne tersentak kaget. Sean, bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku ada di sini?
Chip yang diberikan Hawk waktu itu memiliki GPS di dalamnya. Jadi aku bisa mengetahui kemanapun kamu pergi. Anne kemudian menyapukan pandangan ke arah dua pengawal yang kini tergeletak pingsan di lantai. Bagaimana jika mereka bangun dan mengadu pada Clark nanti? Jangan khawatir, mereka mungkin akan mengira bahwa mereka tertidur. Sean kemudian duduk di samping Anne dan menyandarkan tubuh mereka di pohon. Jadi mari kita buka suratnya masing-masing. Aku akan membaca milikmu dan kamu akan membaca milikku. Tidak, ini memalukan. Tolak Anne. Hai, kamu jangan mengingkari janji ya, bukankah waktu kecil kita sudah sepakat dengan pengaturan tadi? Sean merenggut botol di tangan Anne dan menyerahkan surat yang ia tulis 11 tahun lalu. Dia masih tak menyangka bahwa akan ada hari ini ketika ia bisa membukanya bersama Anne seperti janji mereka dulu. 5 tahun lalu dia hanya bisa membayangkan hal seperti ini di dalam mimpinya. Anne membaca surat Jonathan 11 tahun lalu. Mereka sudah remaja saat itu dan akan pergi untuk kuliah. Jadi mereka akan tinggal jauh dari panti. Di dalam surat Jonathan, Anne sepertinya aku sudah terlalu terbiasa denganmu, aku tidak bisa membayangkan betapa sulit untuk beradaptasi dengan wanita lain. Jadi mari kita menikah begitu umur 25 tahun nanti. Kalaupun aku memiliki pacar di dalam perjalanan nanti, mereka hanya halte bus sementara bagiku dan kamu akan selalu menjadi tujuan terakhirku. Surat Jonathan sangat sederhana dan langsung pada intinya. Itu sama seperti kepribadiannya waktu itu, baik itu Sean maupun Jonathan mereka selalu menjadi pria yang tak banyak bicara dan lebih suka mewujudkannya dalam tindakan. Saat itu aku hanya belum menyadari perasaanku padamu dan yang aku tahu bahwa aku sudah sangat terbiasa denganmu, tanpa menyadari bahwa itu adalah perasaan cinta. Maafkan aku, karena terlambat menyadarinya, terang Sean. Mata Anne berkabut, ia merasa lega jauh di dalam hatinya karena cintanya tidak bertepuk sebelah tangan selama ini. Sean sudah selesai membaca surat Anne, ia sebenarnya sudah tahu apa yang ditulis wanita ini. Sejak dulu ia sudah bisa melihat perasaan Anne yang terpendam pada dirinya, jadi surat Anne jelas berisi pernyataan cintanya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Anne saat melihat Sean melipat suratnya dan memasukkannya ke saku. Aku akan menyimpannya, suatu hari nanti jika kamu mulai tua dan pikun. Aku akan membacakan surat ini padamu nanti, untuk mengingatkan bahwa kamu pernah begitu tergila-gila denganku. Wajah Anne langsung semerah tomat, namun itu hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum senyum itu digantikan dengan wajah yang murung ketika ia ingat pada virus yang berada pada dirinya. Sean, aku rasa sudah saatnya pergi atau Clark akan curiga. Wajah Sean menjadi cemberut setelah mendengar kalimat itu dari Anne. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi padamu sehingga tidak bisa pergi dari sisi Clark? Benarkah itu hanya karena Nate? Jika aku membunuh pria itu dan membuatmu bersatu dengan Nate, apakah kamu mau kita kembali bersama seperti dulu lagi? Omong kosong apa yang kamu katakan. Jika Nate tahu bahwa kamu adalah alasan di balik kematian Clark, maka anak itu akan berakhir membencimu. Sean terdiam, sebenarnya untuk alasan itu juga ia tidak bisa menyingkirkan Clark. Dia tak ingin anak Anne membenci dirinya. Sebuah cahaya laser merah tiba-tiba ditujukan ke arah mereka. Sean dengan cepat mendorong tubuh Anne dengan lengannya untuk tiarap ke tanah. Suara tembakan terdengar tak lama kemudian. Sean dan Anne segera merangkak menghindari hujan tembakan yang menuju ke arah mereka. Bahkan dua pengawal yang pingsan di tanah terkena tembak dan membuat salah satu di antaranya meninggal. Sean dan Anne bersembunyi di balik tembok bangunan yang belum selesai dibangun. Jantung Anne berdebar sangat kencang, ia tak pernah sedekat ini dengan kematian. Dia bisa melihat sinar laser merah terus bergerak di antara kegelapan. Abel, bawa Hawk ke tempat panti asuhan. Kami diserang, sepertinya ini ulah mantan organisasi Hawk. Apakah pembunuh bayarannya mulai beraksi, bos? Iya, cepatlah datang. Aku hanya membawa pistol kecil sementara aku tidak tahu di mana letak penembak jitunya. Kami akan segera datang, bos. Bab 136, target sebenarnya. Suasana menjadi mencekam saat penembak jitu terus mengarahkan tembakan ke dinding tempat mereka berlindung hingga Anne bisa merasakan serpihan dari bagian dinding yang terjatuh. Sean memeluk erat Anne di dalam pelukannya dengan satu tangan lainnya memegang pistol. Sean membenamkan kepala Anne ke dadanya, gadis itu bisa merasakan bahwa jantung Sean berdetak dengan sangat kencang. Sean memang merasa ketakutan jauh di dalam hatinya, ia sudah melewati banyak pertempuran, namun kali ini ia merasa sangat takut karena harus melewatinya bersama Anne.
Dia takut tak bisa menyelamatkan orang yang ia cintai. Abel bersama Hawk sampai tak lama kemudian. Abel memegang pistol sederhana namun Hawk membawa sniper Barrett M82 buatan Amerika. Senjata ini dapat menyerang musuh yang bersembunyi di balik dinding karena amunisinya yang kuat dapat menembus bata maupun beton. Mata Hawk seperti elang yang mengamati arah laser berasal. Selamatkan mereka. Aku akan menuju ke gedung kosong di depan untuk meringkus penembak jitu itu. Hawk melangkah dengan cepat dan menghilang seperti hantu. Ia hendak menyergap penembak jitu itu dari belakang namun ia tak memiliki banyak waktu ketika melihat penembak terus menghujani tembakan ke arah Sean. Hawk meletuskan snipernya dan menembus ke dinding sebuah ruangan tempat penembak jitu itu berada. Hawk berharap penembak jitu akan teralihkan dengan serangannya. Penembak jitu mulai menyadari kehadiran penembak lain yang menuju ke arahnya sehingga arah tembakannya kini berubah. Kini Hawk dan penembak jitu terlibat adu tembak satu sama lain. Lepaskan mereka, Frank. Mereka adalah dua orang yang aku jaga sekarang. Tita Hawk pada mantan rekannya yang terpisah jarak dinding satu sama lain. Omong kosong. Kenapa aku harus mendengarkan perintah dari pengkhianat organisasi kami? Lagi pula seperti yang kamu tahu bahwa organisasi kami tidak pernah mundur pada perintah yang kami dapatkan. Baiklah, kalau begitu aku tak akan bersikap lunak denganmu. Bahkan jika kamu membunuhku akan ada pembunuh bayaran lain di organisasi kita yang akan melanjutkan misi ini. Setidaknya dengan membunuhmu akan mengurangi eksekutor yang menjalankan misi itu. Setelah mengatakan hal itu Hawk mengarahkan sniper yang ia pegang ke arah sumber suara. Amunisinya berhasil menembus dinding dan mengenai tepat di dada Frank. Hawk melemparkan tembakan 3 kali untuk memastikan bahwa mantan rekannya sudah tak bernafas sebelum mendekat. Saat ia mendekati mayat Frank mata Hawk hampir tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Ada foto aneh dalam tangan Frank. Hal itu menunjukkan bahwa target mereka bukan Sean namun aneh. Abel berjalan dengan hati-hati menuju ke arah Sean. Sean keluarlah. Hawk sudah menangani penembak jitunya. Teriak Abel. Sean mulai keluar dengan kepala aneh yang masih terkubur di dadanya. Tak apa Hawk berkata bahwa ia sudah berhasil membereskan penembak jitunya. Sean menepuk lembut kepala aneh untuk menenangkan gadis yang sedang gemetar ketakutan dan terus mencengkeram tubuhnya. Aneh akhirnya keluar dari pelukan Sean dengan perlahan, namun begitu ia terpisah dari tubuh Sean sebuah cahaya laser merah dengan cepat mengarah ke arah aneh. Sean berusaha mendorong tubuh aneh tapi tembakan itu masih terlalu cepat hingga amunisinya menembus ke bahu aneh. Hawk yang baru saja keluar dari gedung kosong menyadari bahwa masih ada penembak jitu lain di atap gedung. Ia dengan cepat mengarahkan langkahnya menuju atap namun penembak jitu itu sudah pergi dengan cepat. Sial, mereka bahkan mengeluarkan Shadow 1 untuk menjalankan misi ini. Pekik Hawk dengan kesal saat ia terlambat melakukan penanganan. Di depan halaman panti Sean sangat ketakutan saat melihat darah keluar dari tubuh aneh. Ia kini baru menyadari bahwa target mereka bukan dirinya melainkan aneh. Seandainya ia tahu maka dirinya akan menggunakan tubuhnya untuk menjadi perisai bagi aneh. Aneh, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sean membopong tubuh aneh keluar namun rombongan 3 mobil menghadang tepat di depan pintu gerbang panti dengan selusin pria bersenjata lengkap mulai turun dari mobil. Clark dengan wajah gelap turun dari mobil. Ia baru saja mendapatkan sinyal darurat dari salah satu penjaga yang sempat ia tinggalkan bersama aneh. Saat melihat aneh meringkuk kesakitan dengan tubuh berdarah di pelukan Sean, Clark mengepalkan tinjunya. Apa yang kamu lakukan padanya? Pergi. Aku tidak punya cukup waktu untuk berdebat denganmu, ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Pekik Sean. Clark tetap menghadang Sean yang hendak melangkah pergi. Abel mulai mengeluarkan pistol namun selusin pengawal yang dibawa Clark juga mengangkat moncong pistolnya ke arah mereka. Sean meradang, apa kamu tahu apa yang terjadi pada aneh adalah ulah dari pembunuh bayaran? Aku yakin bahwa ini ada kaitannya dengan orang terdekatmu, kata Sean dengan sinis. Clark menyipitkan matanya, omong kosong. Mungkin saja mereka hanya bagian dari salah satu musuhmu. Jawab Clark tak percaya. Lakukan penyelidikan hingga mendasar maka kamu akan mengetahui kebenarannya. Sekarang aku harus pergi membawa aneh ke rumah sakit. Mulai sekarang tak akan kubiarkan ia mendekati orang yang menginginkan nyawanya. Clark tertawa mencibir dan terus mendekati Sean untuk mengambil aneh dari pelukannya. Tanyakan padanya sendiri dengan siapa ia ingin pergi, kata Clark percaya diri. Sean menatap aneh yang berada di dalam pelukannya, berharap wanita ini akan mengatakan bahwa ia memilih pergi dengan dirinya.
Anne merasa tersudut, dia bisa melihat tatapan penuh permohonan Sean namun di sisi lain ia sadar bahwa tak akan bisa pergi bersama Sean sementara dia membutuhkan antivirus dari Clark. Sean, biarkan Clark yang membawaku. Jantung Sean seolah berhenti berdetak setelah mendengarkan hal itu, mata pria itu menjadi merah dan berkabut. Sementara sudut bibir Clark naik ke atas mendengar jawaban Anne, kini kedua tangannya meraih tubuh Anne sementara Sean hanya bisa berdiri membeku bahkan saat tubuh Anne kini tak lagi ada dalam pelukannya. Petik terbalik Sean, maafkan aku, petik terbalik batin Anne. Clark membawa Anne masuk ke dalam mobil menuju rumah sakit dengan dikawal mobil pengawalnya. Sean menatap rombongan mobil yang membawa Anne, ia merasakan pikirannya menjadi kacau dan hatinya seolah dicincang. Kenapa? Gumam Sean dengan wajah yang putus asa. Dia ingin menjaga Anne yang terluka dan memastikan bahwa ia baik-baik saja. Sekarang Sean merasa hampa jauh di dalam hatinya saat Anne direnggut dari pelukannya oleh pria lain di depan matanya sendiri. Abel menepuk bahu Sean, mari kembali, Anne pasti punya alasan kenapa ia memilih pergi dengan Clark. Hawk datang menghampiri mereka setelah berlarian mengejar Shadow 1, apa yang terjadi? Di mana Anne? Tanyanya dengan wajah polos, tanpa membaca wajah gelap Sean. Clark baru saja mengambil Anne dari sini. Apa? Kata Hawk tak percaya. Ia kemudian sadar bahwa dia harus melaporkan hal penting pada Sean, bos, Anne ternyata adalah target mereka. Kami sudah tahu, sahut Abel. Mereka mengeluarkan Shadow 1 untuk misi ini, ia adalah pembunuh bayaran paling membahayakan yang pernah aku tahu. Dia sangat kejam dan hampir tak pernah gagal dalam misinya. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, kata Sean dengan mata penuh dendam. Hawk sedikit ragu jauh di dalam hatinya, bahkan FBI tak bisa menemukan pria itu yang selalu bersembunyi dalam kegelapan apalagi Sean. Sekarang mereka harus bisa memastikan bahwa Anne selalu dalam pengawasan dan berada di tempat aman. Bos, kenapa kamu membiarkan Anne pergi dengan Clark sementara kita masih belum mengetahui siapa yang menyewa pembunuh bayaran itu, keluh Hawk. Abel memukul kepala Hawk dengan keras, tentu saja Sean tak akan membiarkan Anne pergi dengan Clark jika itu berkaitan dengan keputusannya sendiri. Ia bahkan akan mempertaruhkan nyawanya jika Anne menjawab bahwa dia ingin pergi dengan Sean, namun tak ada yang bisa Sean lakukan jika Anne sendiri yang menginginkan pergi dengan Clark. Kenapa kamu memukul kepalaku? Apa kamu ingin membuatku menjadi bodoh? Diamlah dan ayo kita kembali. Sean tiba-tiba menghela nafas dalam, anggap saja aku membiarkan Anne pergi dengan Clark karena tempat musuh terkadang menjadi tempat yang paling aman. Setidaknya penyewa pembunuh bayaran itu tak akan membunuh Anne di depan mata Clark. Bab 137, Dalang di balik pembunuh bayaran. Clark membawa Anne ke rumah sakit terdekat, ia menyembunyikan rasa gemetar dan gugupnya di balik fasad wajahnya yang terlihat dingin. Dia menjaga di luar ruangan sepanjang penanganan Anne di ruang darurat. Dokter bagaimana dengan keadaannya? Tanya Clark menghampiri dokter yang baru saja keluar dari ruang darurat. Ia bentung karena peluru itu hanya bersarang di bahunya dan jauh dari organ vital. Untuk sementara dia perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk pemulihan. Tak lama kemudian Anne dipindahkan ke ruang perawatan, ia baru bangun 2 jam setelah efek obat biusnya hilang. Apakah kamu haus? Tanya Clark saat melihat Anne mulai membuka matanya. Anne mengangguk, Clark kemudian menuangkan segelas air untuk Anne. Apakah kamu memerlukan dokter? Aku akan memanggil mereka jika masih ada yang terasa sakit. Tidak, aku sudah baik-baik saja sekarang. Bagaimana dengan Nate? Apakah dia tidak menanyakan kenapa aku tak pulang? Jangan khawatir, pengasuhnya mengatakan bahwa dia sudah tidur sejak tadi. Jika ia bangun esok hari, aku menyuruh orang untuk mengatakan bahwa kita masih keluar kota untuk bisnis. Itu bagus, Nate mungkin akan khawatir jika tahu aku dirawat. Clark terdiam sejenak sebelum memberanikan diri menanyakan sesuatu tentang keberadaan Sean di panti asuhan yang sudah membuat ia gelisah dan cemburu sepanjang malam. Bisakah kamu menjelaskan padaku kenapa Sean berada di tempat yang sama denganmu tadi? Anne tertegun, ia menggigit bibir bawahnya saat rasa frustrasi mulai melanda otaknya. Dia tahu ketenangan yang Clark sekarang tunjukkan padanya adalah ketenangan sebelum badai. Ia pasti akan meledak dengan kemarahan jika Anne tak bisa mengeluarkan jawaban yang tepat. Anne, kenapa kamu hanya diam? Apakah kamu berjanji untuk bertemu dengan Sean di tempat itu? Pupil mata Anne melebar, omong kosong. Kamu bahkan sudah memantau ponselku sepanjang waktu dengan ahli IT yang kamu miliki,
kamu bisa tahu bahwa kami tidak saling berhubungan. Lagi pula aku tidak bertemu dengan Sean selama di pesta. Bagaimana mungkin kamu bisa menuduhku sudah membuat janji temu dengan Sean di sana? Clark menyipitkan matanya ke arah Anne seolah ingin membaca kejujuran di balik perkataan yang baru saja Anne lemparkan padanya, lalu bagaimana kalian bisa bertemu di tempat itu? Aku tidak tahu, mungkin ia mengikutiku. Lagi pula kamu seharusnya bersyukur bahwa Sean datang tepat waktu. Jika ia terlambat, pembunuh bayaran itu mungkin sudah melubangi jantung atau kepalaku. Clark terdiam dengan pernyataan Anne, meski ia bersyukur bahwa Sean berhasil menyelamatkan Anne, tetap saja ia merasa tak nyaman jauh di dalam hatinya. Tidurlah, aku harus keluar untuk menyelidiki siapa yang sudah menargetkan dirimu. Clark keluar ruangan, Anne segera menghela nafas dalam setelah pria itu keluar dari ruang perawatan. Begitu Clark berada di luar ruangan ia segera menemui Gary yang sudah menunggunya di depan ruang perawatan Anne. Apakah kamu sudah menemukan petunjuk tentang kejadian tadi? Mereka adalah pembunuh bayaran dari kelompok Black Hawk, dan target mereka adalah Anne bukan Sean. Apakah kamu yakin sudah menyelidikinya dengan benar? Aku rasa tidak bisa menemukan alasan kenapa Anne harus menjadi targetnya. Mereka tak butuh alasan kenapa harus menargetkan Anne, mereka hanya melakukan misi itu berdasarkan pesanan bos. Coba pikirkan siapa yang memiliki motif atau keuntungan jika Anne meninggal. Clark terdiam, saat sebuah kemungkinan terlintas di otaknya, tubuhnya menjadi gemetar. Tidak, ini tidak mungkin ulah nenek atau kakek, gumam Clark sambil menggelengkan kepalanya. Cari tahu lebih teliti lagi, mungkin kamu melewatkan sesuatu yang penting. Akan lebih baik jika kamu berhasil menemukan penembak jitu yang kelompok itu kirim tadi. Gary hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu namun ia menahannya. Dia sebenarnya sudah memiliki kecurigaan bahwa nenek Clark bisa saja terlibat mengingat apa yang pernah wanita tua itu lakukan pada Anne 5 tahun lalu, namun dia tidak ingin membuat Clark murka dengan dugaannya. Bagaimanapun ia adalah nenek Clark, pria itu bahkan tidak membuat perhitungan pada neneknya setelah apa yang terjadi 5 tahun lalu. Aku akan mencari lebih dalam lagi bos, jawab Gary. Namun sepertinya tak mudah untuk menemukan penembak jitu mengingat FBI bahkan tidak bisa menemukan mereka. Lalu apakah kita hanya akan diam saja dan menunggu orang itu datang untuk membunuh Anne? Tanya Clark dengan sarkasme. Gary menelan ludahnya, baik bos, aku akan mengerahkan lebih banyak tenaga untuk menemukannya, aku juga akan menaruh lebih banyak pengawal untuk selalu berada di sekitar Anne. Itu bagus. Di sebuah ruang pribadi bar, Sean duduk dengan Alan. Pria itu terkejut dengan kedatangan mendadak Sean di tengah malam tempat ia berpesta. Kedatangan Sean bahkan membuat ia harus mengeluarkan sejumlah teman wanita dan juga rekan bisnisnya. Apa yang membuatmu datang kemari? Aku masih belum menemukan informasi lebih lanjut tentang rencana Clark berikutnya. Sean menuang anggur merah ke dalam gelas kemudian menyesapnya dengan elegan. Apa kamu tahu siapa di antara anggota keluarga Wolf Grey yang tak menyukai Anne? Alan menaikkan alisnya, ia terkejut dengan pertanyaan Sean yang sangat aneh baginya. Aku rasa semua keturunan langsung Wolf Grey justru menyukai kehadiran gadis itu, ia tak memiliki latar belakang kuat yang bisa memperluas kekuatan Clark. Sean memijat pelipisnya, ia setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Alan. Anne sama sekali bukan ancaman bagi pesaing Clark yang ingin menggantikan posisinya. Tiba-tiba Sean tersentak saat sebuah pikiran mulai melintas di benaknya. Petik terbalik jadi tersangka dalam pembunuhan itu jelas adalah orang yang ingin mengamankan posisi Clark, maka orang itu adalah kakek atau nenek Clark sendiri, batin Sean. Pria itu mengepalkan tinjunya dengan erat saat kilatan dendam terlihat dari balik matanya yang menakutkan. Alan tidak tahu apa yang salah, namun dia sangat ketakutan saat melihat ekspresi wajah Sean. Sean melangkah keluar tanpa melihat ke arah Alan yang menciut. Kepergian Sean membuat Alan bernafas lega, seolah batu besar yang menindihnya langsung terangkat dengan kepergian Sean. Apakah ada orang lain dari Wolf Grey yang mengacaukan pria itu? Matanya terlihat sangat menakutkan, sepertinya aku harus lebih berhati-hati untuk tidak membuat masalah dengan Sean. Namun aku cukup penasaran siapa orang dari anggota Wolf Grey yang menggali kuburnya sendiri dengan menantang Sean selain Clark, gumam Alan. Di dalam mobil Sean mengirim pesan ke ponsel Anne. Aku sudah mencari tahu siapa dalang di balik penembakan tadi. Penyelidikan mengarah pada kakek atau nenek Clark, sebaiknya kamu berhati-hati dengan mereka. Saat Anne membaca pesan dari Sean, ia mencengkeram ponselnya dengan erat.
Sepertinya aku sudah melupakan peran wanita tua ini yang sengaja membiarkan aku mati perlahan dengan mencabut alat penunjang hidupku setelah mengambil nate waktu itu. Sebaiknya aku harus datang berkunjung untuk memberinya serangan jantung, batin aneh dengan Jeamari yang mengepal. Bab 138, Perpisahan yang Manis. Clark kembali masuk ke kamar perawatan aneh setelah sekian lama menghabiskan rokok untuk menenangkan dirinya di taman. Dia gelisah dan sedang berjuang untuk membuang pikiran bahwa nenek atau kakeknya terlibat dalam pembunuh bayaran yang menargetkan aneh. Tak biasanya kamu berbau rokok? Tanya aneh saat pria itu berjalan mendekati ranjangnya. Apakah tercium dengan kuat? Aneh mengangguk sebagai bentuk jawaban. Kalau begitu aku akan mandi dan berganti baju. Kamar VVIP yang ditinggali aneh memiliki kamar mandi pribadi yang bagus seperti kamar mandi di dalam hotel, mereka juga menyiapkan tempat tidur untuk penunggu pasien. Gary sudah menyiapkan baju ganti dan juga baju kerja Clark untuk beberapa hari hingga aneh dikeluarkan dari rumah sakit. Saat Clark keluar dari kamar mandi dengan mengenakan kaos polos sederhana aneh bisa mencium aroma sabun dan sampo maskulin yang menyebar. Aneh menjadi linglung saat ia teringat bahwa Sean juga memiliki aroma maskulin yang menyegarkan. Bayangan masa lalu ketika ia mengeringkan rambut Sean tiap kali pria itu selesai keramas membuat aneh semakin merindukan kehadiran Sean. Petik terbalik apakah ia akan membenciku karena aku sudah memilih Clark tadi? Petik terbalik aneh kemudian menggelengkan kepalanya, petik terbalik tidak mungkin, jika ia membenciku maka dia tak akan mengirimkan pesan tadi agar aku waspada pada kakek dan nenek Clark. Petik terbalik Clark melihat aneh dengan tatapan kosong dan menggelengkan kepalanya, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berpikiran liar setelah melihat aku mandi? Kening aneh mengerut setelah mendengar hal itu, petik terbalik dari mana datangnya kepercayaan diri pria ini, batin aneh. Clark menganggap diamnya aneh sebagai bentuk pembenaran pada perkataan yang baru saja ia lontarkan. Jadi pria itu dengan berani menghampiri aneh dan hendak menciumnya. Aneh memundurkan tubuhnya, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu menginginkannya? Aku sudah banyak mendengar bahwa wanita cenderung berpikiran liar ketika melihat pria baru saja mandi. Omong kosong. Jangan melakukan macam-macam atau kamu akan membuat lukaku kembali terbuka. Aneh yang duduk kini berbaring dan menutupi dirinya dengan selimut hingga kepala yang membuat dirinya menjadi kepompong. Kamu akan kesulitan bernafas dengan menutupi diri seperti itu. Bukalah selimut di kepalamu itu, jangan khawatir aku tak akan melakukan apapun pada seorang pasien. Aneh ragu sejenak, namun setelah mendengar langkah kaki Clark menjauh. Ia membuka selimut kepalanya dan mengintip Clark yang sedang menuju ranjangnya sendiri. Aneh menarik nafas lega, ia kini bisa membuka selimut yang menutupi kepalanya. 3 hari berlalu dan dokter mengatakan bahwa aneh sudah bisa dipulangkan. Clark tidak pergi ke kantor agar bisa mengantar aneh pulang bersamanya. Apakah kamu sudah menemukan siapa dalang di balik penembakanku beberapa hari lalu? Clark yang sedang membantu aneh berdiri dari ranjangnya membeku sejenak dengan pertanyaan aneh. Apakah kamu belum menemukannya? Tanya aneh kembali saat melihat Clark hanya diam. Ia memiliki firasat bahwa Clark sebenarnya sudah menaruh curiga pada siapa pelaku yang sebenarnya hanya saja ia masih belum bisa menerima kenyataan itu. Aku sedang menyelidikinya. Jadi jangan khawatir. Clark, aku tak akan bisa tidur dengan tenang jika belum menemukan siapa orang yang menginginkan kematianku. Aku merasa kota ini menjadi lebih tak aman, bisakah kamu membawaku ke rumah besar Wolf Grey? Aku rasa kemanan di sana jauh lebih baik. Aneh sudah berpikir, jika ia ingin balas dendam pada nenek Clark, maka dia harus datang ke rumah wanita tua itu dan menghadapinya secara langsung. Clark terdiam dengan usul aneh yang tiba-tiba, kalau saja ia tak memiliki sedikit kecurigaan pada nenek dan kakeknya maka ia akan sangat senang mendengar aneh ingin tinggal di rumah keluarga besarnya tanpa harus ia memaksanya untuk datang. Hanya saja sejak kejadian terakhir kali, ia merasa tak nyaman jika membawa aneh ke sana. Aku akan meningkatkan keamanan di rumah kita, jangan khawatir. Aneh segera mengubah ekspresi wajahnya menjadi muram, apakah aku bahkan tidak diizinkan untuk berkunjung ke sana hanya untuk memulihkan trauma yang baru saja aku alami? Apakah mereka tidak menyetujui hubungan kita? Cecar aneh yang sengaja membuat Clark tersudut. Clark menjadi gelisah setelah mendengar apa yang baru saja aneh katakan, petik terbalik aku rasa baik-baik saja Deng membawa aneh ke sana. Lagi pula aku perlu melihat reaksi mereka untuk menentukan apakah mereka berada di balik pembunuh bayaran yang sudah menargetkan aneh, petik terbalik batin Clark. Baiklah, kita akan ke sana esok hari.
Aku harus menyelesaikan beberapa urusan pekerjaan di sini sebelum membawamu ke sana. Baiklah. Clark mengantarkan Anne kembali ke rumah dan langsung menuju ke kantor begitu ia melihat Anne sudah masuk ke rumah. Tak ada Nate di rumah karena sekarang ia masih di sekolah, jadi dia duduk dengan bosan di balkon sambil menatap halaman rumah Clark. Layar di ponselnya mulai berkedip dan ia melihat notifikasi di layar bahwa Sean baru saja mengirimkan pesan. Sean, aku dengar kamu sudah keluar dari rumah sakit. Sudut bibir Anne naik ke atas begitu membaca pesan dari Sean, tiba-tiba sebuah pikiran liar muncul di benaknya. Sebelum pergi meninggalkan Sean, dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Anne, aku baru saja sampai di rumah Clark dan sedang duduk sendirian di kamar. Apakah kamu mau datang? Besok aku akan mulai tinggal di rumah keluarga besar Clark. Sean yang sedang berada di dalam mobil langsung berbinar saat membaca pesan itu. Jantungnya berdebar kencang, seolah ia baru saja mendapatkan lotre. Sean, aku akan sampai di sana dalam waktu yang cepat. Wajah Anne memerah setelah melihat balasan Sean, ia bahkan menyentuh dadanya saat merasakan jantungnya mulai berdebar dengan kencang seperti remaja yang sedang kasmaran dan tengah sembunyi-sembunyi mengundang pacarnya ke kamar di belakang orang tuanya. Abel, putar mobilnya ke rumah Clark, aku harus menemui Anne. Tapi bos, kita ada rapat penting dengan Tuan Hotaka dari Jepang 15 menit lagi. Tunda menjadi nanti malam atau besok. Anne lebih penting daripada apapun. Tapi ia hanya akan berada di kota ini hingga sore hari. Biarkan saja jika dia tak mau menungguku. Abel mengerutkan keningnya sambil menghela nafas, ia tak menyangka Sean bahkan merelakan pertemuan bisnis dengan jumlah miliaran dolar hanya untuk menemui Anne. Hentikan mobilnya agak jauh dari depan rumah Clark. Kata Sean begitu mereka memasuki lingkungan perumahan Clark. Oh ya, segera hubungi aku begitu kamu melihat mobil Clark memasuki lingkungan ini. Tambah Sean. Sean keluar dari mobil dengan menggunakan kacamata hitam. Abel yang mengamati kepergian Sean mendesah dalam hatinya, sungguh lucu, mereka adalah pasangan suami istri yang masih sah namun harus bertemu dengan sembunyi-sembunyi seolah mereka adalah pasangan selingkuh. Bab 139, Drama Dua Wanita. Sean sampai di rumah Clark melalui jalan rahasia yang sudah pernah disiapkan oleh Hawk. Ia segera menuju ke kamar utama tempat Anne berada. Benarkah kamu akan tinggal di rumah keluarga besar Clark mulai sekarang? Bukankah kamu tahu bahwa berbahaya tinggal di sana sementara salah satu di antara mereka menginginkan kematianmu? Cecar Sean begitu datang. Aku tidak harus diam dan menunggu pembunuh bayaran itu datang lagi kan? Setidaknya aku harus mengungkapkan siapa pelakunya dan membuat perhitungan dengannya. Sean menghampiri Anne dan memeluknya sambil menepuk perlahan kepala Anne, terkadang keberanianmu membuatku sangat takut. Aku masih belum mengerti kenapa kamu bersikeras untuk tetap tinggal dengan Clark. Tidak bisakah kamu kembali bersamaku dan membiarkan aku yang menyelesaikan semuanya? Aku minta maaf, kata Anne sambil membenamkan kepalanya di dada Sean. Ia ingin mengatakan pada Sean untuk menunggunya namun dia takut bahwa nantinya masih membutuhkan waktu yang sangat lama sampai obat untuk menghilangkan virus itu ditemukan. Sean dan Anne menghabiskan waktu sepanjang hari di atas ranjang milik Clark hingga sore hari ketika Abel mulai mengatakan bahwa mobil Clark sudah memasuki lingkungan perumahan. Sean akhirnya bersiap pergi. Sean, bisakah kamu membantuku? Tanya Anne sebelum Sean kembali. Apa itu? Bisakah kamu mengambil sampel darah Catherine yang sedang ditahan olehmu? Carilah ilmuwan untuk membuat obat dari virus itu. Untuk apa? Tanya Sean dengan tatapan curiga. Tidak mungkin baginya bahwa Anne sedang mempedulikan nasib Catherine. Untuk berjaga-jaga, kita tidak pernah tahu apa yang direncanakan Clark selanjutnya. Jadi aku harap kamu juga mengambil tindakan pencegahan, bayangkan jika kamu berhasil menciptakan obat itu. Mungkin saja kamu bisa memeras Clark yang juga sedang terinfeksi virusnya, jawab Anne meyakinkan Sean. Baiklah, aku akan mengumpulkan ilmuwan terhebat dan meneliti formula yang bisa mematikan virusnya. Sean mencium Anne sebelum pergi. Begitu ia masuk ke mobilnya mata Abel terus mengamati Sean yang kembali dengan wajah lelah dan kemeja yang kusut. Bekerja keras sepanjang hari bos. Sindir Abel. Berkencanlah agar kamu bisa mengerti sensasi bekerja keras sebagai tim dengan lawan jenis. Aku mulai khawatir kamu dan Hawk akan menjadi biksu begitu sadar bahwa kalian sudah menjadi perjaka tua yang tak laku. Abel cemberut, ia kemudian membuang muka dan mulai menyalakan mobilnya. Keesokan paginya Clark membawa keluarga kecil mereka menuju rumah keluarga besarnya.
Nenek Clark hampir tak bisa mengedipkan matanya saat melihat Anne sudah berada di ruang tamu dalam genggaman tangan Clark dan juga Nate. Nenek buyut, kami pulang. Suara renyah dari Nate yang selalu membuat Nenek Clark bahagia kini bahkan tetap tak bisa menyadarkan wanita tua itu dari rasa linglungnya. Anne yang melihat wajah mengerikan dari Nenek Clark merasakan hatinya sangat terhibur. Petik terbalik ucapkan selamat tinggal pada hari-harimu yang menenangkan. Petik terbalik batin Anne. Nek, Anne baru saja keluar dari rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa ia butuh tempat yang baik untuk pemulihan. Jadi aku membawanya tinggal di sini. Aku yakin bahwa kalian akan menjadi akur satu sama lain. Bukankah begitu, Nek? Tanya Clark dengan wajah yang menyelidiki. Nenek Clark tersenyum kaku. Tentu saja, aku harap kamu bisa betah tinggal di sini. Rumah ini sudah terlalu lama sepi, jadi kehadiran kalian akan menghibur kakekmu. Ruth akan membersihkan kamar utama tempat Clark biasa tinggal. Buatlah dirimu nyaman sambil menunggu mereka membersihkan kamar. Wanita tua itu segera pergi dengan langkah yang gontai dan masuk ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Ia meraih ponsel dan menelpon nomor pembunuh bayaran yang ia sewa. Apakah kalian bahkan tidak bisa membereskan seorang wanita? Pekiknya dengan gigi terkatup. Dia bukan hanya dilindungi oleh putramu tapi juga mantan suaminya yang memiliki banyak orang terlatih. Mereka juga terus melacak keberadaan kami, jadi kamu harus berhati-hati. Berikan kami waktu, kami tak pernah gagal dalam melakukan misi. Nenek Clark membanting ponselnya ke ranjang dengan kesal. Ketika malam hari ia bahkan tak ingin turun dan makan malam bersama di meja makan karena begitu muak untuk melihat wajah Anne. Kenapa Samantha tidak turun makan malam? Tanya kakek Clark pada Ruth yang merupakan pembantu kesayangan istrinya. Nyonya mengatakan bahwa ia sedang tidak enak badan. Kakek Clark menarik nafas panjang. Kenapa harus tak enak badan saat hari pertama cucu menantunya datang, keluar pria tua itu. Tidak apa kek, biarkan aku mengantarkan makan malam ke kamar nenek untuk melihat keadaannya, sahut Anne. Kakek Clark tersenyum cerah, kamu memang cucu menantu yang baik. Anne berjalan ke atas dengan semangkuk bubur hangat di tangannya, ia hanya mengetuk perlahan pintu kamar dan segera masuk bahkan sebelum orang di dalam kamar menjawab ketukannya. Kau, mata Samantha melebar saat melihat Anne sudah memasuki kamarnya bahkan sebelum ia mempersilahkan dirinya masuk. Lancang sekali kamu masuk bahkan sebelum mendapatkan izinku. Anne tersenyum sinis dengan satu sudut bibir terangkat, izin. Pernahkah kamu memikirkan bahwa 5 tahun lalu kamu bahkan mengeluarkan Nate dari rahimku sebelum tiba waktuku untuk melahirkannya? Pernahkah kamu meminta izin sebelum mencabut semua alat penunjang hidupku? Cecar Anne. Berani sekali kamu berkata kasar padaku. Seharusnya 5 tahun lalu aku mencekik lehermu terlebih dulu sebelum mengantarkanmu ke kamar mayat. Pekik Samantha dengan tubuh gemetar. Anne berjalan mendekat dan menaruh semangkuk bubur ke meja dekat ranjang Samantha. Makanlah bubur ini untuk memberimu kekuatan, atau kamu akan mati lemas bahkan sebelum bisa menyingkirkanku. Anne kemudian mendekatkan kepalanya ke wajah Samantha dan berbisik di telinganya, aku tahu kamu adalah dalang di balik penembakanku beberapa waktu lalu. Menurutmu bagaimana jika Clark dan suamimu mengetahui hal itu? Pupil Samantha menciut saat mendengarkan hal itu, namun ia segera menutupi rasa gugupnya dengan wajahnya yang kejam, kamu pikir akan menemukan bukti untuk itu? Sebaiknya kamu jangan berharap terlalu tinggi. Untuk kamu tahu, aku sudah menyewa Shadow 1 yang merupakan pembunuh bayaran terbaik dan dikenal kejam. Sebaiknya kamu tunggu kematianmu dengan berdoa untuk mendapatkan ketenangan setelah kematian. Baik, mari kita lihat siapa yang akan menang dalam pertarungan kali ini. Untuk kamu tahu, aku sangat ingin mengirimmu ke panti jompo dan membuatmu mati perlahan di sana. Aku rasa Clark sangat menyayangiku dan akan mendengarkan apa yang aku katakan. Omong kosong. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Clark bahkan tidak menghukumku yang sudah berusaha membunuhmu 5 tahun lalu, jadi jangan terlalu percaya diri. Anne kemudian meraih bubur panas di atas meja lalu menumpahkan bubur itu ke tubuhnya hingga membuat ia merasakan kulitnya mulai tersengat suhu panas dari bubur. Tangannya sangat elegan saat menjatuhkan mangkuk kosong itu ke lantai hingga menimbulkan suara keras. Beberapa detik kemudian ia mendengar langkah cepat dari Clark menaiki tangga, begitu ia masuk ke kamar neneknya. Ia melihat tubuh Anne yang tertutupi bubur panas sedang berjongkok untuk membersihkan pecahan mangkok porselen di lantai. Hentikan, kamu akan terluka, pekik Clark, apa yang terjadi? Tanya Clark sambil berjongkok untuk membantu Anne berdiri.
Dia melihat leher dan sebagian dada atas Anne mulai memerah dan wajah Anne tertutupi oleh air mata. Nenek, apa yang kamu lakukan padanya? Wanita tua itu mengerutkan wajahnya dengan mata merah yang dipenuhi kemarahan saat Clark bertanya dengan nada tinggi padanya. Clark, bukan salah nenek. Aku hanya tak sengaja menumpahkan buburnya. Omong kosong. Jika bubur itu tumpah, maka dia akan jatuh ke lantai alih-alih mengenai dadamu. Apakah nenek sudah melemparkan bubur itu ke arahmu? Samantha yang sedari tadi duduk di ujung ranjang segera berdiri dengan kesal, kenapa kamu menuduhku? Dia sendiri yang menumpahkan bubur ke tubuhnya untuk membuat drama ini. Nenek cukup. Anne bukan wanita yang licik dengan drama seperti itu. Anne meraih pergelangan tangan Clark, berhenti memarahi nenek, ia sedang tidak enak badan. Mari kita pergi, nenek membutuhkan istirahat, kata Anne. Baiklah, kita juga perlu menangani luka bakar di tubuhmu. Sebelum pergi Clark menatap tajam ke arah neneknya, Nek, aku akan memaafkanmu kali ini. Namun aku tak akan memaafkanmu lagi jika kamu merundung Anne. Samantha memegangi dadanya yang terasa sesak, ia bahkan terlalu terkejut dengan sikap Clark yang tak percaya padanya hingga kata-kata yang ingin ia keluarkan tersangkut di tenggorokan. Kakek Clark baru saja sampai di atas setelah mendengarkan keributan. Ia naik menggunakan lift dan terkejut dengan penampilan Anne saat keluar dari kamarnya. Apa yang terjadi? Tolong nasihati nenek agar tak melakukan hal kekanakan seperti ini lain kali atau aku akan benar-benar berhenti mengunjungi kalian. Bab 140, mendekati hari pernikahan. Kakek Clark masuk dan memberi tatapan dingin pada istrinya, apa yang sudah kamu lakukan padanya? Berhentilah membuat perpecahan antara dirimu dengan Clark, kamu sendiri tahu bahwa Clark tak pernah berhubungan dengan wanita lain bahkan ketika ia masih mengira Ibu Nate sudah meninggal. Jika kamu terus membuat masalah maka Clark tak akan memaafkan dirimu lagi kali ini. Samantha menatap wajah suaminya dengan tidak percaya, apakah kalian lebih mempercayai gadis itu daripada diriku yang sudah menemani kalian selama puluhan tahun? Kenapa kalian semua menyudutkan aku? Pekiknya dengan frustrasi. Kakek Clark menganggap tingkah istrinya kekanakan jadi dia berjalan pergi meninggalkan kamarnya dengan bahu dingin. Sementara itu di kamar Clark, Anne baru saja keluar dari kamar mandi setelah membersihkan tubuhnya. Clark menepuk sofa sebelah tempatnya duduk. Kemarilah, aku akan membantumu mengoleskan salep. Itu akan berbekas dan membuat kulitmu jelek jika membiarkannya begitu saja. Biarkan aku mengoleskan salepnya sendiri. Duduk saja dan jangan membantahku. Bibir Anne mengerucut kesal, ia tak punya pilihan lain dan duduk di sebelah Clark. Ia hanya beruntung bahwa setidaknya luka bakar itu hanya berada di leher dan dada bagian atas. Meski begitu tubuh Anne tetap mengang saat Clark menyentuh kulitnya. Nenek mungkin masih belum bisa mengenali seberapa baik dirimu, aku harap kamu bersabar dengan sikap impulsifnya. Jangan khawatir, bagaimanapun dia adalah nenek buyut Nate. Jadi aku akan mendekatinya secara perlahan dan menjadi teman satu sama lain. Clark menepuk kepala Anne, kamu selalu menjadi gadis yang baik. Anne tersenyum kaku, aku akan tidur lebih dulu, perjalanan panjang membuatku lelah. Baiklah, tidur dengan nyenyak. Di belahan negara lain, Sean sedang berada di laboratorium pribadi milik Valley Corp. Ia berhasil merekrut seorang ilmuwan muda berusia 20 tahun yang baru saja menyelesaikan gelar doktor di bidang virologi di usianya yang masih muda. Ia disebut sebagai jenius ahli virus masa depan. Sean berjalan dengan Martin menuju ruang kaca di mana Catherine meringkuk di dalamnya dengan kondisi yang lemah. Ini baru minggu pertama ia terinfeksi virus, namun dia merasakan bahwa otot-otot di tubuhnya mulai melemah. Virus itu bekerja dengan cepat, aku tak percaya seseorang menggunakan hal mengerikan seperti ini untuk menjadi senjata. Semakin cepat kamu menemukan penawarnya maka akan semakin baik, kebetulan otak di balik virus ini juga terjangkit. Akan sangat baik jika aku bisa menggunakan penawar Nai untuk memeras pria itu, sahut Sean. Kalian memang para kapitalis. Aku tidak menggunakannya untuk kepentingan bisnis, aku hanya ingin istriku kembali dengan membawa anaknya. Baiklah, aku akan segera melakukan pengujian pada sampel darah wanita itu. Aku akan bekerja dengan cepat. Sean menepuk bahu Martin, aku percaya padamu. Sean berada di laboratorium sepanjang hari untuk menyaksikan cara kerja Martin, selain menguji sampel darah dia juga melakukan pemindaian tubuh Catherine untuk mengetahui sejauh mana virus sudah tersebar di dalam tubuhnya. Sean, kamu pasti memanggil ilmuwan untuk menyembuhkan Cook bukan?
Aku tahu bahwa kamu tak akan benar-benar kejam padaku, jauh di dalam hatimu kamu pasti masih memiliki sedikit rasa padaku. Sean memutar bola matanya dengan kesal, omong kosong, jangan terlalu bermimpi. Kamu adalah kelinci percobaan di sini sekarang. Rona di wajah Catherine segera terdistorsi, kamu. Kenapa kamu begitu tega padaku? Jika kamu tidak mengatur skema pada malam itu apakah menurutmu aku bisa menyuntikkan virus itu ke tubuhmu? Bersikap baiklah dan jangan membuat keributan, anggap saja dirimu beruntung jika ternyata kami berhasil menciptakan penawar maka percobaan pertama akan dilakukan padamu. Catherine mengepalkan tinjunya dengan erat, urat-urat kemarahan menonjol di wajahnya. Wanita itu segera diseret oleh asisten Martin untuk pemeriksaan selanjutnya. Segera 2 minggu sudah berlalu, selama waktu itu pula Samantha merasakan ia berada dalam neraka saat ia berada satu atap dengan Anne. Entah sihir apa yang dimiliki wanita jalang itu, ia tak hanya merebut perhatian Clark dan Nate, bahkan suamiku juga tergila-gila tentang betapa lembut dan pengertian dirinya. Ia adalah wanita yang licik, aku tak bisa membiarkan dia tinggal semakin lama dan merebut pengaruhku, keluh Samantha pada Ruth. Anda benar nyonya, jika Anda adalah ibu suri sebuah kerajaan bahkan meskipun wanita itu adalah permaisuri tetap saja dia harus dibuat tunduk dengan Anda. Aku harus memikirkan sesuatu untuk memberi jalang itu pelajaran, kata Samantha dengan wajah yang bertekad. Di sore hari Anne sedang menemani Nate bermain saat Clark datang dengan seorang wanita dan 2 asisten di belakangnya. Anne, dia adalah salah satu desainer baju pengantin ternama yang akan membuat desain baju pengantin sesuai dengan permintaanmu. Anne membeku setelah mendengarkan hal itu, kenapa begitu tiba-tiba? Clark menghampiri Anne dan meraih telapak tangannya, waktu 1 bulan sudah hampir berlalu dari waktu yang pernah kamu janjikan padaku. Sekarang tinggal seminggu lagi dari batas waktu itu. Apa kamu ingat? Anne menjadi gemetar, ia tak menyangka bahwa Clark akan benar-benar mengadakan pernikahan mereka tepat 1 bulan seperti janji yang pernah Anne berikan. Clark merangkul bahu Anne dan membawanya mendekat pada desainer baju, aku ingin ia mengenakan gaun terindah sehingga tak ada yang bisa menyaingi kecantikannya. Aku tak peduli berapapun biayanya nanti. Tentu saja, kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat pengantin Anda terlihat seperti putri dengan gaun yang kami buat. Lagi pula ia memiliki visual yang sangat cantik dengan tubuh indahnya. Kamu tidak salah, karena itulah aku sangat beruntung memiliki wanita ini. Anne kehilangan kata-kata, pikirannya melayang jauh dan memikirkan cara ia bisa lepas dari acara pernikahan dengan Clark, ia melakukan pengukuran dengan tubuh yang kaku dan keringat dingin yang terus mengucur deras dari punggungnya. Yang baru saja turun dari Samantha yang kamarnya terkejut dengan kedatangan beberapa orang yang sedang mengukur tubuh Anne. Apa yang kalian lakukan? Aku berencana melangsungkan pernikahan minggu depan dengan Anne. Mereka datang untuk melakukan pengukuran baju pengantin. Duduklah ke sini Nek dan lihatlah beberapa contoh gaun pengantin di gambar ini, mungkin nenek memiliki pendapat untuk gaun pengantin Anne. Wanita yang berada di ujung tangga itu mencengkeram sandaran tangan pada tangga dengan erat, kenapa begitu tergesa-gesa untuk melakukan pernikahan? Banyak hal yang harus direncanakan dengan matang. Karena ini adalah pernikahanmu, maka itu tidak bisa menjadi begitu sederhana, kata Samantha berusaha menggoyahkan keputusan Clark. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi Nek, setiap menit waktu yang aku habiskan dengannya sangat berharga. Anne melihat wajah pucat Samantha, tiba-tiba ia seperti menemukan sebuah wahyu yang membuat wajah murungnya menjadi cerah, petik terbalik ya, wanita tua itu akan membantuku untuk membatalkan pernikahan. Aku harus memancing kemarahannya, jika ia memiliki rencana buruk padaku maka aku bisa menyelesaikan 2 hal sekaligus dalam 1 lemparan batu. Menyingkirkannya dan juga membatalkan pernikahan, batin Anne. Datanglah ke sini Nek, aku ingin mendengar pendapatmu tentang gaun yang akan mereka desain untukku nanti, kata Anne dengan senyum menggoda ke arah Samantha. Wanita tua itu melemparkan tatapan tajam ke arah Anne, nafasnya menjadi naik turun saat ia merasakan paru-parunya semakin sesak. Bersambung.